Battle Through the Heaven. Pertempuran melewati langit. Audiobook, novel silat. Episode 60. Bab 306 mengaduk jiwa. Xiao Yan diam-diam berdiri di depan meja batu. Dia diam-diam mendorong kuali merah di depannya sedikit lebih jauh. Saat ini dia tidak segera mengeluarkan apinya dan memulai penyempurnaan seperti alkemis lainnya. Sebaliknya, dia diam-diam memegang kertas tipis itu dengan kedua tangan, menyatukan alisnya sedikit dan mempelajari sedikit informasi apa yang tertulis di atasnya dengan lebih detail. Sebelum melakukan apapun, harus terlebih dahulu melakukan persiapan. Logika ini adalah sesuatu yang dipahami dengan jelas oleh Xiao Yan. Dia hanya memiliki dua peluang. Kelalaian apapun akan mengakibatkan kegagalan. Kali ini, pemeriksaan membutuhkan seseorang untuk memperbaiki pil obat tingkat 2 yang disebut pil tumbuh tulang. Seperti namanya, itu adalah sejenis pil obat yang digunakan untuk menyembuhkan mereka yang terluka parah. Itu adalah pil obat yang termasuk dalam kategori penyembuhan. Biasanya, harga pil obat ini tidak terlalu mahal. Jika mereka ditempatkan di pasar, kemungkinan akan dihargai beberapa ratus atau beberapa ribu koin emas. Harga ini tampak sedikit lusuh dibandingkan dengan pil obat yang dapat meningkatkan douki seseorang atau memiliki kegunaan lain. Pemurnian pil penumbuh tulang membutuhkan total 6 jenis bahan obat. Di antara semua pil obat tingkat 2, itu tidak dianggap sangat kompleks. Namun, pil penumbuh tulang, semacam ini jelas merupakan jenis obat penyembuhan baru yang secara khusus dikonfigurasi oleh asosiasi alkemis. Oleh karena itu, Xiao Yan masih merasa bahwa pil penumbuh tulang agak asing meskipun telah melihat cukup banyak obat penyembuh sebelumnya. Meskipun ada banyak jenis obat penyembuh yang misterius dan aneh, semua jalan menuju Roma. Urutan kasar yang digunakan untuk menyempurnakan obat-obatan penyembuhan ini sangat mirip. Hanya saja tingkat kerumitannya berbeda. Apalagi pil obat ini tidak terlalu merepotkan. Selama kemampuan alkemis asli seseorang tidak lemah, seharusnya mungkin untuk berhasil merasakan sekitar dan memahami metode pemurnian untuk menyempurnakan pil penumbuh tulang. Oleh karena itu, meskipun formula obat hanya memberikan hal-hal generik yang harus diperhatikan, seharusnya tidak terlalu sulit untuk menyempurnakannya dengan sukses jika seseorang mengikuti indera seseorang. Setelah menghafal, secara detail, semua informasi di kertas tipis itu, Xiao Yan perlahan menutup matanya. Sesaat kemudian, dia perlahan membukanya dan menghela nafas dengan lembut. Menempatkan selembar kertas tipis di atas meja, dia menoleh dan melihat sekeliling. Dia menyadari bahwa putri kecil dan Liu Ling sudah mulai mengendalikan nyala api mereka dan mulai memurnikan. Api yang dimanipulasi di dalam kuali obat semuanya memiliki warna kuning gelap yang sama. Ini adalah nyala api yang sepenuhnya dikatalisis dengan menggunakan douki. Namun, Xiao Yan percaya bahwa ini bukanlah intinya dari mereka berdua. Mungkin mereka semua menyembunyikan kartu truf mereka. Dengan status mereka, adalah hal yang sangat wajar untuk memiliki kartu truf. Terlepas dari karakter kedua orang ini, kemampuan sebenarnya mereka memang sangat hebat, Xiao Yan mendesah lembut di dalam hatinya. Tidak peduli bagaimana dia menghitung, dia hanya berlatih selama 3 tahun sejak dia berhubungan dengan alkimia. Pada aspek tertentu, Xiao Yan secara alami tidak bisa mengejar putri kecil dan Liu Ling, yang telah dipersiapkan oleh guru mereka sejak muda. Lagi pula, tidak peduli seberapa berbakatnya seseorang, tidak mungkin untuk mengejar lebih dari 1 dekade pencapaian orang lain dalam waktu sesingkat itu. Itu juga karena alasan inilah Xiao Yan tidak merasakan pukulan apapun meskipun putri kecil telah mencapai tingkat alkemis tingkat 3 pada usia seperti itu. Bakat pihak lain cukup bagus. Menambahkan ini untuk berhubungan dengan keterampilan penyulingan selama bertahun-tahun, tidak terduga bahwa dia memiliki prestasi seperti itu. Pada saat ini, lebih dari 10 menit sejak dimulainya pemeriksaan telah berlalu. Selama 10 menit yang singkat ini, sudah ada lampu merah yang berkedip-kedip di dalam tanah terbuka yang luas ini. Setelah lampu merah berkedip, para alkemis yang gagal hanya bisa memilih untuk pergi dengan wajah merah malu. Untuk para alkemis yang suka mengikuti aturan untuk memperbaiki pil obat, jenis pemeriksaan yang mengambil jalan miring ini mustahil bagi mereka. Xiao Yan dengan acuh tak acuh melirik seorang alkemis di depannya yang menundukkan kepala mereka saat dia berjalan keluar dari tanah terbuka dengan wajah hampir menangis. Xiao Yan menggelengkan kepalanya.
Dia mengabaikannya dan mengalihkan perhatiannya sepenuhnya pada proses pemurnian yang akan segera dimulai. Xiao Yan menempatkan kuali merah tua dengan benar di depannya dan menggosok kedua tangannya. Dia membalik jarinya dan danwan berwarna ungu muncul di antara jari-jarinya. Catatan, ingat danwan adalah seperti pil tetapi tidak memiliki khasiat obat. Bahkan bisa berbahaya saat dikonsumsi. Menjentikan jarinya sedikit, Xiao Yan langsung menembak danwan ke mulutnya. Dia perlahan mengunyah. Sesaat kemudian, dia melebarkan mulutnya dan sekelompok api ungu dimuntahkan. Itu segera diadakan di telapak tangan Xiao Yan. Wow! Api berwarna ungu? Karena Xiao Yan berada di tempat yang paling menarik perhatian dan menambahkan penampilan spesial dari sebelumnya, ada banyak orang dari kursi VIP dan kursi penonton yang mengamati semua gerakan Xiao Yan selama ini. Melihat nyala api ungu cerah yang dia ciptakan, gelombang seruan langsung terdengar. Meskipun tanah terbuka yang besar tidak kekurangan api berwarna yang aneh dan unik, metode aneh di mana Xiao Yan menggunakan mulutnya untuk memuntahkan api menarik banyak tatapan. Api berwarna ungu? Mengamati sekelompok api berwarna ungu melayang di atas telapak tangan Xiao Yan, Fama sedikit terkejut. Segera, dia tertawa pelan. Anak kecil ini benar-benar punya dasar. Mendengar ini, Hai Bodong di sampingnya menampar bibirnya. Setelah tinggal bersama dengan Xiao Yan begitu lama, dia tahu intinya dengan sangat jelas. Api berwarna ungu semacam ini hanyalah nyala api terlemah di antara api yang bisa dia kendalikan. Api berwarna putih gelap dan dingin lainnya serta api berwarna hijau halus adalah api surgawi yang menakutkan yang bahkan ditakuti oleh Hai Bodong. Api berwarna ungu menari-nari dengan hidup di telapak tangan Xiao Yan seperti peri. Sesaat kemudian, Xiao Yan melambaikan telapak tangannya dengan lembut. Api ungu langsung ditembakkan ke outlet api. Segera, api ungu yang bergolak melonjak dan terbakar di dalam kuali obat. Suhu kuali sedingin es dengan cepat dinaikkan. Ketika suhu di dalam kuali obat dinaikkan ke tahap tertentu, Xiao Yan meletakkan telapak tangannya di lubang api. Dia perlahan menutup matanya dan kekuatan spiritualnya diperpanjang, secara bertahap mengendalikan api ungu yang naik. Karena kemampuannya untuk mengendalikan api ungu jauh kurang tepat daripada inti api teratai hijau, Xiao Yan hanya bisa menggunakan tangannya untuk menyentuh kuali obat untuk mengontrol api ungu secara akurat. Jika dia mengendalikannya dengan tangannya seperti api hijau, kemungkinan tingkat kegagalannya yang sudah tinggi akan melambung. Xiao Yan benar-benar tidak berani mengambil risiko seperti itu pada pemeriksaan ini yang hanya memiliki 2 peluang. Di bawah kendali kekuatan spiritual Xiao Yan, api berwarna ungu menekan suhunya dengan sangat patuh. Itu tidak menimbulkan perlawanan sedikit pun. Setelah ini berlanjut selama beberapa waktu, Xiao Yan memberi isyarat dengan telapak tangannya. Bahan obat di atas meja batu tersedot ke tangannya. Dia dengan lembut membentuknya dan kemudian melemparkannya ke dalam kuali obat. Dengan segera, api ungu jatuh dan berguling, dengan cepat membungkusnya. Xiao Yan menutup matanya dan sedikit mengernyit. Dia menggunakan persepsi spiritualnya untuk perlahan-lahan memperbaiki bahan obat. Untuk menyempurnakan pil obat, bahan obat harus disempurnakan sampai tingkat tertentu. Kadang-kadang, jika kemurniannya sedikit lebih tinggi atau lebih rendah, hal itu dapat mengakibatkan kegagalan proses pemurnian. Karena alasan inilah formula obat ortodoks menjadi sangat penting. Ini karena pada sebagian besar formula obat ortodoks, akan ada catatan terperinci tentang tingkat kemurnian setiap bahan obat yang perlu dimurnikan. Sayangnya, Xiao Yan saat ini tidak memiliki formula obat yang tepat. Semuanya harus bergantung padanya menggunakan persepsi spiritualnya untuk menyelidiki secara perlahan. Bahan obat bermutu rendah telah dikonsumsi total lebih dari 10 menit waktu Xiao Yan sebelum secara bertahap mencapai tingkat yang menurutnya benar. Pada saat ini, dia kemudian dengan hati-hati menempatkan jenis bahan obat kedua ke dalam kuali obat. Menggunakan contoh singkat saat dia memasukkan bahan obat, Xiao Yan melirik kedua sisinya. Dia menyadari bahwa putri kecil dan Liu Ling mungkin tampak memiliki wajah yang sama seriusnya, gerakan mereka tidak menunjukkan sedikit pun tanda bingung. Wajah mereka juga tidak menunjukkan emosi yang menunjukkan bahwa mereka sedang bingung. Tampaknya proses pemurnian sepenuhnya berada dalam kendali mereka. Bang! Sama seperti Xiao Yan menarik pandangannya,
kuali di atas meja batu tidak jauh dari tempat api berkobar tidak bisa menekan suhu yang semakin tinggi. Tiba-tiba meledak. Setelah ledakan kuali, pil obat yang dimurnikan di dalamnya juga telah mengumumkan akhirnya. Oleh karena itu, cahaya merah tanpa ampun di cermin bersinar dengan cara yang menusuk mata. Rambut alkemis itu dibakar sampai hangus hitam. Wajahnya juga benar-benar berubah saat dia berdiri di sana dengan bodohnya menyaksikan lampu merah yang berkedip-kedip. Beberapa saat kemudian, dia akhirnya mengutuk keras saat dia turun dari peron. Dia mengatupkan giginya dan berjalan keluar dari tanah terbuka di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Saat dia berjalan melewati bagian depan Xiao Yan, yang terakhir agak terkejut menyadari bahwa kegagalan ini sebenarnya adalah alkemis tingkat 3 dari negara lain. Benar-benar orang yang menyedihkan, Xiao Yan tertawa terbahak-bahak di dalam hatinya. Dia kemudian membuang selingan kecil ini dan terus menempatkan ramuan obat dengan hati-hati ke dalam kuali obat satu persatu. Setelah itu, dia dengan sabar mencari kemurnian paling optimal yang harus mereka perbaiki. Dengan pelajaran sebelumnya dari kegagalan itu, Xiao Yan saat ini tidak diragukan lagi menjadi lebih berhati-hati. Seiring berjalannya waktu, lampu merah berulang kali menyala di tanah terbuka yang luas. Satu demi satu, alkemis berwajah hijau atau berwajah merah tua akan meninggalkan platform tanpa daya dan di bawah tatapan mata penyesalan yang tak terhitung jumlahnya dari panggung menonton, dengan murung meninggalkan tempat ini yang menyebabkan mereka sedih dan marah. Meskipun ujian kali ini mengalami kesulitan yang cukup besar, harus dikatakan bahwa banyak dari mereka yang berpartisipasi dalam Grand Meeting adalah orang-orang yang memiliki keterampilan yang hebat. Selain para pesaing yang gagal karena berbagai alasan, masih ada hampir setengah dari alkemis yang diam-diam menyelidiki tingkat kemurnian bahan obat seperti Xiao Yan. Setelah hampir setengah dari pasir di dalam jam pasir besar di dinding itu jatuh, penyelidikan Xiao Yan tentang tingkat kemurnian bahan akhirnya selesai. Selain secara tidak sengaja membakar 2 bahan obat selama proses penyempurnaan, hasil akhir Xiao Yan bisa dianggap cukup baik. Catatan, saya menduga meskipun hanya ada 2 porsi, ada ruang untuk kesalahan jadi meskipun XY dibakar sampai bahan, masih cukup untuk mencoba kedua. Hal berikutnya adalah mulai menggabungkan berbagai jenis bahan obat, mengubahnya menjadi pil penumbuh tulang, yang sebenarnya. Langkah ini akan lebih merepotkan daripada pemurnian sebelumnya. Selama periode ini, jika Xiao Yan kehilangan konsentrasinya, dia harus memulai dari awal. Menjadi sangat jelas tentang pentingnya langkah ini, Xiao Yan telah membuat persiapan, mengubah doukinya menjadi film yang menutupi telinganya, melindunginya dari kebisingan kata luar. Saat suara dari dunia luar memudar, pikiran Xiao Yan secara bertahap mulai diam. Dia mengeluarkan seteguk udara kasar, menutup matanya sekali lagi dan dengan cepat mengambil botol giok di atas meja batu. Di dalamnya ada esensi bahan obat yang telah disempurnakan Xiao Yan sebelumnya. Dia memegang botol giok, berhenti sejenak, sebelum menuangkan semuanya ke dalam kuali obat. Segera setelah itu, dia dengan cepat melemparkan 2 botol bahan obat lainnya yang telah dia saring ke dalam kuali obat. Kekuatan spiritual Xiao Yan dengan hati-hati mengendalikan api ungu dan perlahan-lahan memanggang bubuk bahan obat itu, yang tidak akan bercampur. Tanggapan khusus mereka ketika mereka bergabung sedikit bersama-sama dilewatkan melalui kekuatan spiritual dalam nyala api dan dengan cepat memasuki pikiran Xiao Yan. Setelah itu, dia akan dapat menggunakan informasi tersebut untuk membedakan apakah metode penggabungan itu benar. Jenis analisis umpan balik ini adalah pekerjaan menganalisis yang sangat menguras kekuatan spiritual. Untungnya, Xiao Yan saat ini hanya perlu menganalisis formula obat tingkat 2. Jika itu tingkat 3 atau bahkan tingkat 4, kemungkinan besar bahkan dia, yang berada di sekitar alkemis tingkat 3 tidak akan bisa menganalisisnya. Bahkan jika itu adalah alkemis tingkat 4 atau tingkat 5, pada dasarnya tidak mungkin bagi mereka untuk menganalisis. Lagi pula, jika menganalisis formula obat adalah hal yang sederhana, maka formula obat tidak akan begitu berharga. Bang! Dengan sedikit cemberut, Xiao Yan dengan hati-hati merasakan penggabungan bahan obat. Pada satu contoh, ekspresinya tiba-tiba berubah sedikit. Api ungu menggeliat liar di dalam kuali obat dan suara teredam lembut dipancarkan dari bahan obat. 3 jenis bahan obat yang setengah selesai digabungkan telah langsung berubah menjadi abu hitam pekat.
Setelah bahan berubah menjadi abu, api ungu yang naik di kuali obat juga diam-diam padam. Xiao Yan menyipitkan matanya saat dia melihat bahan obat yang telah berubah menjadi abu. Dia membuka mulutnya sedikit dan menepuk kepalanya dengan kesal. Karena pikirannya terlalu fokus, dia benar-benar lupa bahwa api ungu tidak memiliki dukungan terus-menerus. Karena itu, paling banyak bisa terbakar selama 1 jam. Pukulan teredam di dalam kuali obat itu tidak kecil. Oleh karena itu, tidak lama setelah itu terdengar, putri kecil dan Liu Ling tidak jauh darinya mengalihkan pandangan mereka. Ketika mereka melihat kuali obat Xiao yang tidak memiliki nyala api, mereka semua terkejut. Yang pertama sedikit lebih baik, hanya menunjukkan ekspresi tak berdaya. Mulut yang terakhir terangkat saat dia sombong, memberikan perasaan diminta untuk dipukuli. Di peron yang tinggi, Fahma dan yang lainnya untuk sesaat kosong saat mereka memandang Xiao Yan yang apinya tiba-tiba padam. Namun, mereka tidak mengatakan apa-apa dan hanya menunggu dengan tenang. Meskipun apinya padam dan waktu yang dialokasikan untuk pemeriksaan hampir habis, Xiao Yan seharusnya memiliki 1 porsi bahan obat di mejanya. Karena itu, dia masih punya peluang. Tentu saja, prasyaratnya adalah dia harus cepat. Ini karena hanya ada 1/3 dari pasir di jam pasir besar yang tersisa. Xiao Yan dengan lembut menghirup udara yang agak panas. Dia menatap abu hitam pekat itu di dalam bahan obat dan menutup matanya. Sesaat kemudian, dia perlahan membukanya dan tiba-tiba tersenyum tipis. Meskipun dia telah gagal kali ini, dia telah memahami perkiraan metode yang diperlukan untuk menyempurnakan pil tumbuh tulang ini. Hal berikutnya yang perlu dia lakukan adalah menyempurnakannya dengan anggun dan mudah. Xiao Yan mengeluarkan pil berwarna ungu lainnya dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Dia perlahan mengunyahnya. Menggunakan jumlah yang singkat ini, dia menyapu pandangannya ke sekelilingnya dan menemukan bahwa di dalam kuali di depan putri kecil dan Liu Ling, benda berbentuk seperti pil awal sudah mulai diaglomerasi. Jelas, mereka seharusnya bisa membentuk pil tidak lama kemudian. Kecepatan mereka tidak buruk, mereka benar-benar memiliki pengaruh. Xiao Yan mengangkat alisnya sedikit. Dia membuka mulutnya dan sekali lagi memuntahkan api berwarna ungu. Setelah itu, dia menuangkannya ke dalam kuali obat. Tangannya diam sebelum tiba-tiba mulai bergerak beberapa saat kemudian. Saat tangannya menari, dia menuangkan ke 6 botol giok kecil yang ditempatkan di depannya ke dalam kuali obat. Dia benar-benar ingin menggabungkan semua 6 bahan obat menjadi 1. Dengan cara ini, dia akan dapat menghemat banyak waktu, tetapi jika kekuatan spiritualnya tidak cukup kuat dan tidak dapat mengendalikannya dengan baik, itu pada dasarnya akan mencari kematian. Saat mereka menyaksikan aksi Xiao Yan di bawah, Fama, Ao Tuo, dan sekelompok orang yang sangat berpengalaman bergumam pelan. Tatapan Xiao Yan menatap api yang menggeliat di dalam kuali. Kekuatan spiritualnya mengendalikan api ungu dan memisahkan semua bahan obat di dalamnya. Setelah itu, dia perlahan mendekatkan mereka saat dia memanggangnya. Saat mereka semakin dekat, mereka akhirnya mulai secara bertahap menunjukkan kecenderungan untuk bergabung. Pasir di dalam jam pasir yang sangat besar dengan cepat tersebar ke bawah. Dentang! Akhirnya, suara kuali yang diketuk terdengar jelas di tanah terbuka. Liu Ling adalah orang pertama yang mengetuk kuali dengan keras. Penutup kuali terangkat dan pil obat berbentuk bundar terbang keluar. Setelah itu, dia melompat dan meraihnya di tangannya. Rasa bangga di wajahnya sulit disembunyikan. Dentang! Dengan suara jernih lainnya, putri kecil memberi isyarat dengan tangannya yang halus dan pil obat ditembakkan dari dalam kuali obat. Dentang, dentang, dentang. Mengikuti 2 suara yang terus-menerus, nampaknya reaksi berantai telah terjadi di tempat terbuka yang luas. Banyak penutup kuali ditembakkan dan beberapa ratus pil obat berbentuk berbeda ditembakkan dari kuali obat, terbang ke langit. Setelah itu, pemiliknya dengan bersemangat menangkapnya dengan tangan mereka. Waktu hampir habis, Ao Tuo menatap tajam ke arah Xiao Yan di titik tengah yang masih menutup matanya. Dia kemudian melihat pasir di jam pasir yang hampir sepenuhnya jatuh. Tangannya tiba-tiba menegang. Setiap kali orang ini mengikuti ujian, dia akan membuat orang gelisah. Di dalam tanah terbuka yang luas, tatapan yang tak terhitung jumlahnya perlahan-lahan terlempar ke tempat tengah tempat Xiao Yan berada. Mereka kemudian mengamati pasir di jam pasir yang terciprat.
Semua orang ini ingin tahu apakah anak muda yang berdiri di tempat yang paling menarik perhatian ini dapat menyelesaikan tes di babak ini pada menit terakhir. Sedikit pasir di dalam jam pasir turun dengan tenang. Saat pasir terakhir berguling, suara desisan yang menyedihkan datang dari kursi penonton dan kursi VIP. Dentang. Pemuda yang matanya tertutup rapat tiba-tiba membukanya. Telapak tangannya menepuk kuali dan penutupnya terbang. Sebuah pil obat bundar terbang keluar pada saat-saat terakhir, dengan cara yang menyilaukan yang menyebabkan mata orang menjadi kabur. Bab 307 Ujian, pria misterius dengan jubah abu-abu. Wajah Xiao Yan tenang saat dia melihat pil yang keluar dari kuali. Telapak tangannya melepaskan kekuatan isap yang menariknya ke telapak tangannya. Begitu pil masuk ke tangannya, sedikit pasir yang tersisa akhirnya jatuh. Di tanah terbuka yang besar, ratusan lampu merah, di belakang para alkemis yang masih belum selesai menyempurnakan pil, menyala. Dengan kecewa melihat lampu merah yang berkedip, para alkemis itu tersenyum pahit dan mengambil kembali kuali masing-masing. Wajah mereka putus asa saat mereka keluar dari alun-alun. Berdiri di belakang meja hijau, Xiao Yan melihat para kontestan mundur satu demi satu. Matanya melihat sekeliling, agak terkejut dengan penemuannya. Ini hanyalah penilaian putaran pertama, namun tanpa diduga sepertiga dari peserta telah tersingkir. Dia menghela nafas saat memikirkan tentang ketat dan kerasnya Grand Meeting. Memainkan pil di tangannya, Xiao Yan menoleh ke arah Liu Ling di dekatnya. Orang ini tersenyum pada pil di tangannya, seluruh wajahnya penuh warna bangga. Dia menatap Xiao Yan, pilnya terus digenggam di tangannya, dan berkata sambil tersenyum. Tuan Xiao Yan, kamu benar-benar beruntung. Tanpa diduga Anda berhasil memperbaiki pil di saat-saat terakhir. Anda memiliki skor terbaik untuk tes internal, jadi jika Anda gagal lulus bahkan putaran ini, itu akan menjadi lelucon besar. Melihat penampilan kemenangan Liu Ling, Xiao Yan tersenyum tipis dan berkata, bagaimanapun, seseorang akan dianggap telah lulus selama ini halus. Apakah itu selesai pada saat pertama atau terakhir tidak ada bedanya sama sekali. Bapak. Xiao Yan tampaknya menipu dirinya sendiri dan orang lain. Dalam Grand Meeting ini, dihadiri oleh alkemis luar biasa yang tak terhitung banyaknya, menyempurnakan dengan kecepatan tercepat dalam keterampilan yang tak terbantahkan. Liu Ling tertawa. Dia secara alami tidak mau membiarkan Xiao Yan mengurangi prestasinya. Haha, mungkin, Xiao Yan mengangkat bahu karena dia tidak lagi menyia-nyiakan kata-katanya pada Liu Ling. Dia menoleh ke arah putri kecil dan tersenyum. Menatap kursi VIP, dia melihat Famha, menunggu gilirannya untuk berbicara. Di kursi VIP, Aotuo menghembuskan napas berat. Dia menggunakan lengan bajunya untuk menyeka keringat dingin di dahinya. Dia menghadap Frank di sisi yang wajahnya juga dipenuhi dengan keringat dingin dan berkata dengan senyum pahit. Tidak peduli apa yang dilakukan orang ini, dia suka terus melakukannya dengan cara yang sangat mendebarkan. Apa dia tidak tahu bagaimana menganggap kita orang tua? Kami tidak memiliki jenis hati yang kuat yang dia miliki untuk hal-hal yang menggugah jiwa seperti ini. Frank juga memiliki wajah dengan senyum pahit. Tentu saja, di atas senyuman pahit itu ada sedikit kelegaan dan kegembiraan. Tapi untungnya, dia berhasil menyelesaikan ujian di saat-saat terakhir. Jika tidak, akan sangat memalukan jika orang dengan hasil terbaik dalam tes internal ternyata gagal melewati babak pertama. Mendengar ini, Aotuo merasakan hal yang sama saat dia menganggukkan kepalanya. Jika itu benar-benar terjadi, maka itu tidak akan menyenangkan. Dia akan langsung berkemas dan kembali ke Black Rock City. Fama berdiri di tempat di depan peron. Dia melihat ke bawah dari atas dan melihat seluruh lapangan terbuka. Tatapannya menyapu, mengamati tempat sepertiga pesaing telah tersingkir. Mengangguk dengan senyum tipis, tangan Fama menekan sesuatu yang imajiner. Segera, tanah yang berisik mulai perlahan-lahan menjadi tenang. Selamat untuk kalian semua yang masih berdiri di alun-alun. Anda kurang lebih berhasil lulus ujian untuk putaran pertama, akan tetapi, ini belum sepenuhnya berakhir. Fama berkata sambil tersenyum. Saya pikir semua orang juga harus tahu bahwa ada beberapa teman kecil yang licik yang suka membuat beberapa hal aneh. Mungkin kelihatannya mereka telah berhasil memurnikan pil obat yang tampak bulat di bagian luar tetapi mereka mungkin tidak memiliki khasiat penyembuhan sedikit pun. Intinya,
kreasi tersebut bahkan tidak memiliki sedikit hubungan dengan kata-kata pil obat. Oleh karena itu, hal berikutnya yang perlu kita lakukan adalah menguji pil tulang-tulang yang telah kalian semua sempurnakan dan lihat apakah sudah memenuhi yang dibutuhkan tingkat yang dinyatakan pada formula obat. Suara Fama yang sedikit serak perlahan terdengar di tahun-tahun semua orang. Sekarang, bisakah semua pesaing mencari tombol berwarna hijau yang terletak di sudut kiri bawah meja batu hijau Anda dan menekannya? Mendengar ini, tatapan Xiao yang menyapu meja batu dan akhirnya berhenti di sudut kiri bawah yang tidak terlalu terlihat. Dia agak tertegun menyadari bahwa ada beberapa tombol kecil berwarna berbeda tersebar di sana. Jarinya mengikuti instruksi dan berhenti pada tombol berwarna hijau sebelum menekannya dengan lembut. Saat tombolnya ditekan, meja batu yang terang dan bersih itu tiba-tiba bergetar sedikit. Di permukaannya, sebuah batu tulis perlahan menonjol keluar. Setelah dinaikkan sekitar setengah kaki, itu sedikit tenggelam dan akhirnya memunculkan lubang hitam kecil. Ini adalah mesin penguji. Tempatkan pil penumbuh tulang yang telah Anda sempurnakan ke dalamnya. Jika Anda telah memenuhi persyaratan tersebut, lampu hijau akan berkedip di cermin giok di depan meja. Jika Anda gagal memenuhi persyaratan, itu akan berkedip lampu merah, itu menunjukkan kegagalan. Hasil dari kegagalan adalah Anda harus keluar dari kompetisi. Selain itu, semakin terang lampu hijaunya, semakin dekat keefektifan pil penumbuh tulang Anda dengan yang asli yang dijelaskan dalam formula obat. Di sisi lain, semakin terang lampu merahnya. Nah, sebaliknya, semakin jauh pil Anda dari pil penumbuh tulang yang sebenarnya. Ini juga menyiratkan bahwa apa yang Anda buat adalah danwan yang tidak memiliki efek sedikit pun. Tentu saja, jika bisa digunakan untuk memuaskan rasa lapar, setidaknya akan sedikit berguna. Mendengar lelucon lucu yang terdengar di udara di atas tanah terbuka, tawa terdengar dari kursi penonton dan kursi VIP. Di dalam tanah terbuka, bagaimanapun, ada cukup banyak alkemis yang ekspresinya tiba-tiba berubah. Haha, baiklah. Semuanya, mulai. Saat dia membelai pil obat bundar dengan lembut dengan jari-jarinya, Xiao Yan dengan tenang menatap lubang berwarna hitam gelap dari mesin uji. Dia tidak buru-buru memasukkan pil itu. Alih-alih, tatapannya menyapu ke sekelilingnya. Pada saat ini, sudah ada beberapa alkemis yang mulai membuang pil obat mereka ke mesin penguji. Tidak lama setelah itu terjadi, alun-alun terbuka tersebut tiba-tiba menjadi sangat berwarna. Lampu hijau dan merah yang kuat dan lemah saling terkait saat mereka berkilauan. Masing-masing mewakili kegembiraan atau kesuraman. Mesin uji omong kosong, seorang alkemis tingkat 2 dengan ekspresi gelap dengan marah memelototi cahaya merah yang berkedip-kedip dari cermin giok. Cahaya merah di sana adalah yang terpadat di antara seluruh tanah terbuka. Oleh karena itu, tatapan tertegun yang tak terhitung jumlahnya dilemparkan ke pemuda berwajah suram ini. Setelah menghancurkan tinjunya dengan keras ke meja batu, sang alkemis mengembalikan kuali obat ke dalam cincin penyimpanannya dan turun dari platform sambil mengutuk di bawah pengamatan tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Dengan wajah hijau, dia menggertakkan giginya saat dia berjalan keluar dari tanah terbuka. Terus lakukan pemeriksaan tidak masuk akal yang berantakan ini. Akankah penyulingan pil obat yang serius membunuh orang? Sekelompok orang tua yang tidak akan mati. Aku menggunakan semua usahaku untuk menggabungkan ramuan obat itu bersama-sama. Namun, Anda benar-benar memberi saya tes lain. Anda memberikan formula obat yang tidak memiliki informasi sedikit pun selain namanya, saring apa? Xiao Yan menatap alkemis tingkat 2 yang telah keluar dari tempat di depannya. Ketika dia mendengar kutukan yang sangat marah dari mulutnya, Xiao Yan tidak bisa menahan perasaan tidak bisa tertawa atau menangis. Dia tidak menyangka badut semacam ini benar-benar bisa melewati ujian yang menggetarkan jiwa lebih awal. Setelah putaran tes ini, setidaknya ada hampir 100 alkemis yang meninggalkan tanah terbuka dengan wajah hijau atau merah. Tuan Xiao Yan, mengapa kita tidak melakukannya bersama-sama? Putri kecil melemparkan pil obat di tangannya dan tiba-tiba berbicara sambil tersenyum kepada Xiao Yan. Apapun akan dilakukan, Xiao Yan dengan acuh tak acuh mengangkat bahu. Dia menatap Liu Ling yang matanya terpaku padanya. Saat ini aroma kontes dari pihak lain sangat pekat. Xiao Yan tersenyum. Pil obat dari ketiganya dilemparkan ke lubang hitam gelap mesin uji pada waktu yang hampir bersamaan.
Saat mereka bertiga memasukkan pil obat mereka, tatapan yang tak terhitung jumlahnya segera dilemparkan ke tempat yang paling menarik perhatian ini. Semua orang ingin tahu siapa di antara ketiganya, yang jelas-jelas dianggap sebagai pesaing tingkat unggulan, yang dapat menyempurnakan pil obat yang lebih baik daripada yang lain. Bang, bang, bang. Cermin giok itu agak sunyi. Sesaat kemudian, suara sedikit teredam meletus dan 3 pilar lampu hijau berwarna cerah tiba-tiba ditembakkan dari meja batu di depan mereka bertiga. Kepadatan dari salah satu lampu berwarna hijau jelas jauh lebih padat daripada lampu hijau yang muncul di lapangan terbuka sebelumnya. Di antara ketiga lampu hijau tersebut, kiri sedikit pucat, kanan sedikit lebih baik sedangkan pilar lampu berwarna hijau tengah sudah hijau seperti zamrud. Warnanya sangat menarik. Wow, warna yang pekat sekali. Saat mereka memandang zamrud seperti pilar cahaya, banyak suara terkejut dari penonton dipancarkan tanpa henti. Haha, Tuan Xiao Yan benar-benar memiliki rencana yang dipikirkan dengan matang. Meskipun Anda menggunakan waktu paling banyak, efek pil obat Anda ini adalah yang terbaik. UR mengaku kalah. Putri kecil menyaksikan pilar cahaya zamrud di depan Xiao Yan dengan mata cantik yang terkejut. Dia kemudian menggelengkan kepalanya dan mendesah. Aku hanya beruntung. Xiao Yan tersenyum sembarangan dan membalikkan kepalanya. Ketika dia melihat ekspresi Liu Ling yang agak gelap, dia mengangkat bahunya sambil tersenyum dan berkata, "Maaf, Tuan Liu Ling." Sudut mulut Liu Ling bergerak-gerak. Dia menarik napas dalam-dalam, membalikkan kepalanya dan menatap tajam ke cermin giok yang memancarkan lampu hijau. Hatinya tiba-tiba memiliki dorongan untuk menghancurkannya berkeping-keping. Xiao Yan memang setingkat di atas. Fama berkata sambil tersenyum sambil memandangi 3 pilar cahaya terang. Jika bukan karena api ungu orang kecil itu tiba-tiba menghilang sekarang, kupikir dia akan memperbaiki pil obat sebelum Liu Ling. Hehe, saya sudah mengatakan bahwa kemampuan pemurnian anak kecil ini bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan anak-anak ini. Hai Bodong dengan bangga tertawa. Fama tersenyum. Dia akan mengatakan sesuatu ketika ekspresinya tiba-tiba berubah. Seruan lembut keluar dari mulutnya. Tatapannya menyapu tanah terbuka yang luas dan akhirnya berhenti di sudut yang jauh. Sosok manusia yang seluruhnya terbungkus jubah panjang berwarna abu-abu perlahan menjatuhkan pil obat di tangannya ke mesin penguji. Mengapa? Melihat reaksi Fama, Jia Lao tertegun dan dia bertanya dengan ragu. Orang itu, mata lama Fama menyipit. Kilatan bersinar di dalam mata keruh itu. Jarinya dengan lembut mengetuk pagar pembatas saat dia dengan lembut berkata. Orang itu sepertinya sedikit kuat. Oh. Mendengar ini, Hai Bodong dan Jia Lao sedikit terkejut. Tatapan mereka langsung tertuju pada orang berjubah abu-abu itu. Segera, mereka mengerutkan kening dan dengan ragu bertanya. Ada apa dengan dia yang kamu temukan? Kalian berdua bukanlah alkemis, oleh karena itu persepsi spiritual kalian tidak terlalu jelas. Tapi dari apa yang saya rasakan, kekuatan spiritual orang itu mungkin jauh lebih kuat daripada Liu Ling, UR dan bahkan Xiao Yan. Di antara mereka yang berada di tanah terbuka di bawah, kekuatan spiritualnya harus menjadi yang terkuat. Saya ingat ketika Guhai berpartisipasi dalam Grand Meeting Alkemis saat itu, kekuatan spiritualnya bahkan tidak sekuat ini. Fama menggelengkan kepalanya. Dia merajut alisnya dengan lembut dan menatap tajam ke tanah di bawah. Sesaat kemudian, pilar cahaya berwarna hijau terang tiba-tiba meluncur dari meja batu di depan orang berjubah abu-abu itu. Intensitas cahaya samar-samar telah melampaui lampu hijau Xiao Yan. Kemunculan tiba-tiba cahaya yang kuat hampir secara instan menarik semua tatapan di lapangan terbuka. Ketika semua orang melihat bahwa orang yang telah menciptakan pilar cahaya ini adalah orang berjubah abu-abu yang direduksi menjadi sudut yang jauh, wajah mereka tidak bisa membantu tetapi dipenuhi dengan keterkejutan. Lampu hijau kuat yang tiba-tiba muncul juga secara bersamaan menarik tatapan kelompok Xiao Yan. Ketika dia melihat pilar cahaya yang bahkan lebih padat dari cahayanya sendiri, Xiao Yan sejenak bingung. Dia segera mengernyit sedikit saat dia melihat orang misterius yang tubuhnya terbungkus jubah abu-abu. Dia tidak menyangka orang yang begitu kuat akan benar-benar muncul saat ini.
Terlebih lagi, dengan melihat ukuran tubuhnya dan posisi yang dia tempati, jelas bahwa orang ini tidak termasuk orang yang pernah mengikuti tes internal saat itu. Jangan bilang dia adalah alkemis bebas. Xiao Yan bergumam pelan. Dia mengerutkan bibirnya saat tatapannya menatap orang berjubah abu-abu itu. Dari persepsinya, dia merasa bahwa orang misterius berjubah abu-abu ini kemungkinan akan menjadi lawannya yang paling merepotkan selama Grand Meeting ini. Tampaknya telah merasakan tatapan yang ditembak Xiao Yan, orang berjubah abu-abu itu sedikit mengangkat kepalanya. Memperlihatkan setengah bagian dari wajah lembut pucatnya. Tersembunyi di balik topi bambunya, sepasang mata di mana cahaya biru berkedip membawa sedikit rasa dingin saat mereka menatap yang pertama dengan acuh tak acuh. Siapa orang ini? Setelah melihat lawan yang kuat yang tiba-tiba muncul dengan tatapan tertegun, putri kecil dan Liu Ling bertukar pandang dengan wajah terkejut yang benar-benar bingung. KRC, beri aku informasinya. Di depan kursi VIP, Famha tiba-tiba menoleh dan berkata dengan suara yang dalam kepada KRC. Catatan, karakter baru, meskipun tidak penting. Sejak Famha mengeluarkan suara terkejut beberapa saat yang lalu, KRC merasakan ada yang tidak beres. Dia dengan cepat mengidentifikasi tempat orang berjubah abu-abu itu. Setelah itu, dia mengeluarkan setumpuk dokumen dan dengan cepat membaliknya. Beberapa saat kemudian, pembalikannya berhenti dan kertas tipis yang mencatat informasi itu muncul. Gambar di atasnya adalah pria berjubah abu-abu misterius itu. Itu juga memiliki gambar orang yang jelas dari dekat. Wajahnya adalah seorang pria muda berwajah pucat dengan sepasang mata berwarna biru. Dari penampilannya, dia tampak berusia sekitar 16 atau 17 tahun, anehnya masih muda. Setelah KRC memberikan informasi itu kepada Famha, Famha mengatupkan alisnya dan membacanya dengan cermat. Sesaat kemudian, ekspresinya berubah saat dia berkata, "Ini seorang alkemis dari Kekaisaran Chuyun?" Tegasnya, Kekaisaran Chuyun dan Kekaisaran Jiamha adalah negara musuh yang sering berperang. Saat Kekaisaran Chuyun memegang pendudukan yang merupakan musuh mematikan dari alkemis. Tuan Racun, dengan hormat. Hal ini mengakibatkan alkemis ortodoks dari Kekaisaran Jiamha memandang mereka dengan buruk. Tentu saja, alasan terpenting adalah bahwa setiap kali kedua negara bertempur, Tuan Racun itu akan menggunakan metode curang itu untuk melepaskan obat beracun, bubuk racun, cairan racun di banyak tempat berbeda. Oleh karena itu, dalam setiap pertarungan besar, jumlah tentara Kekaisaran Jiamha yang tewas adalah jumlah yang sangat mengejutkan. Selain itu, alkemis dalam Kekaisaran Chuyun tidak menentang Master Racun. Beberapa dari mereka bahkan saling bekerja sama. Hal ini mengakibatkan para alkemis di dalam Kekaisaran Mahajia merasa marah dan meremehkan orang-orang yang telah mengkhianati tujuan dunia alkemis ini. Juga karena alasan inilah ekspresi Famha begitu jelek ketika dia melihat orang misterius berjubah abu-abu itu sebenarnya dari kerajaan Chuyun. Bahkan para alkemis di dalam Kekaisaran Mahajia merasa marah dan meremehkan orang-orang yang telah mengkhianati tujuan dunia alkemis ini. Mengapa tertulis bahwa dia hanyalah seorang alkemis tingkat 2 di atas kertas ini? Dari kekuatan spiritual yang kurasakan barusan, orang itu setidaknya harus menjadi alkemis tingkat 4. Mata Famha melirik ke seluruh lapisan yang direkam saat dia berkata dengan cemberut. Seorang alkemis tingkat 4 berusia 17 tahun? Ketua, apakah menurut Anda itu mungkin? Terlepas dari seberapa banyak bakat yang dia miliki, keterampilan alkimia membutuhkan waktu dan pengalaman untuk mengakumulasi. KRC tersenyum pahit dan berkata, "Perasaanku seharusnya tidak salah." Famha menggelengkan kepalanya. Tatapannya menatap tajam ke wajah lembut itu. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia merasa wajah ini agak aneh. Jangan bilang kalau dia telah mengubah penampilannya dan datang ke sini. Melihat tekniknya yang terlatih dengan baik saat dia memperbaiki pil obat, itu sama sekali tidak terlihat seperti sesuatu yang dapat dimiliki oleh remaja-remaja. Famha bergumam pelan. Jika dia mengubah penampilannya, dia secara alami tidak akan bisa lepas dari indera kita. Jialau tersenyum tipis. Saat dia mengucapkan kata-kata ini, sudut matanya menyapu ke tempat di tanah terbuka tempat Xiao Yan berada, tanpa ada yang memperhatikan. Tampaknya dia telah menemukan penyamaran Xiao Yan. Hanya saja dia tidak mengungkapkannya karena suatu alasan. Tapi orang itu menyembunyikan dirinya dengan sangat baik.
Dalam kompetisi semacam ini, kita tidak bisa begitu saja menghentikan Grand Meeting dan angkat topi, bukan? Dengan begitu, orang lain akan mengatakan bahwa Asosiasi Alkemis Kekaisaran Jiamha kami sombong dan kasar. Melihat orang berjubah abu-abu yang menutupi kepalanya dengan sangat baik, Fama berkata tanpa daya. Jika dia tidak mau mengangkatnya, maka biarkan kami membantunya untuk melakukannya. Haibo Dong berdiri, berjalan ke sisi Fama dan dengan lembut berkata sambil tersenyum. Kamu, tidak akan ditemukan, kan? Ekspresi Fama bergerak sedikit dan dia langsung bertanya dengan ragu. Setelah itu, dia melompat dan meraihnya di tangannya. Rasa bangga di wajahnya sulit disembunyikan. Hehe. Meskipun kekuatanku sedikit melemah, mengendalikan aliran dingin dan tanpa disadari membekukan hiasan kepala yang lemah itu sampai menjadi bubuk adalah sesuatu yang masih bisa aku lakukan. Haibo Dong tersenyum dan berkata. Dia secara alami tahu betapa memalukannya membiarkan alkemis Kekaisaran Chuyun menjadi juara pertemuan agung alkemis Kekaisaran Jiamha. Hal semacam ini yang membutuhkan kontrol halus benar-benar paling cocok untuk dilakukan oleh S. Dou Ki Pak Tuahai. Afinitas Dou Ki saya lebih condong ke arah kekuatan. Sangat cocok untuk membelah gunung dan batu tapi sekarang, tidak akan berhasil. Jia Lao menggelengkan kepalanya dan berkata. Baiklah, kalau begitu aku akan mengandalkanmu. Fama merenung sejenak, menganggukkan kepalanya dan berkata. Sambil tersenyum, Haibo Dong secara bertahap menyipitkan matanya. Tangan keriputnya terulur dari lengan bajunya dan sedikit menjentikkan. Mengikuti jentikan jarinya, riak aneh pucat diam-diam dipancarkan. Pada saat Haibo Dong diam-diam pindah, Jia Lao dan Fama mendekatinya. Sepertinya mereka sedang mendiskusikan sesuatu, tetapi itu juga secara kebetulan mengisolasi tatapan sekitarnya. Sepertinya ada beberapa kejadian yang tak terduga di Grand Meeting. Mata Yafei menatap kelompok 3 orang Haibo Dong yang tidak jauh dengan mata yang memiliki makna yang lebih dalam saat dia berkata dengan lembut. Dengan penglihatannya yang telah dilatih selama bertahun-tahun, dia secara alami dapat menemukan bahwa sejak cahaya berwarna hijau yang kuat muncul, ekspresi Fama agak jelek. Tindak lanjut KRC membolak-balik dokumen juga membuktikan beberapa hal. Ya, pria misterius berjubah abu-abu itu tampaknya telah melanggar ketertiban Grand Meeting. Yao Ye dan Alan Yanran mengangguk. Itu bukanlah vas bunga yang dipajang dan tidak melewatkan hal-hal yang dapat ditemukan oleh Yafei. Pil penumbuh tulang, yang telah disempurnakan oleh orang berjubah abu-abu tampaknya lebih luar biasa daripada kelompok Xiao Yan. Awalnya saya berpikir bahwa hanya mereka bertiga yang akan bertarung untuk juara Grand Meeting ini. Sungguh tak terduga bahwa kuda hitam seperti itu tiba-tiba berlari keluar. Yafei mengerutkan alisnya sedikit dan berkata tanpa daya di dalam hatinya. Aliran es samar dengan tenang melewati udara. Beberapa saat kemudian, itu menyelimuti udara di atas orang berjubah abu-abu misterius itu tanpa meninggalkan jejak. Itu seperti sepasang ular es yang tidak terlihat oleh mata telanjang yang diam-diam mengeluarkan kabut. Saat ini, orang berjubah abu-abu itu perlahan mengemasi barang-barang di atas meja batu. Dalam sekejap, tangannya yang bergerak tiba-tiba menjadi kaku. Mata biru di bawah jubah abu-abu tiba-tiba menyusut saat kakinya menginjak tanah dengan keras. Tubuhnya melesat ke belakang. Kamu bisa lari kemana? Melihat orang berjubah abu-abu itu tampaknya telah menemukan aliran es, Haibo Dong agak heran. Dia segera tertawa dingin dan tiba-tiba mengencangkan tinjunya. Bra! Bang! Menyusul pengencangan tinju Haibo Dong, topi bambu di kepala orang berjubah abu-abu yang baru saja menggerakkan tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi bubuk yang kemudian berserakan. Ketika bambu itu menghilang, wajah lembut yang tertutupi di bawahnya segera muncul di depan tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya. Segera, penonton di kursi reguler dan VIP mengeluarkan suara menghirup udara dingin. Tak satu pun dari mereka yang menyangka bahwa orang yang telah memperoleh hasil paling luar biasa di babak pertama ini benar-benar akan menjadi pemuda yang tampak lembut. Pemuda yang memiliki sepasang mata berwarna biru mengulurkan tangannya dan menyentuh topi bambu yang telah menghilang. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan mengarahkan tatapan esnya ke arah 3 orang kelompok Haibo Dong di depan kursi VIP. Orang ini jelas bukan orang yang sederhana. Tidak hanya dia menemukan aliran esku, tapi dia juga berhasil menggunakannya untuk merasakan arahku.
Hai Bodong menyipitkan matanya dan melihat pemuda berjubah abu-abu itu. Dia membelai dagunya sedikit dan tertawa terbahak-bahak. Meskipun aku tidak tahu mengapa dia memiliki wajah muda yang lembut, tapi jika dia benar-benar 17 tahun seperti yang tertulis di informasi, aku, Hai Bodong, tidak perlu melanjutkan. Untuk keluar, saya bisa langsung pergi dan hidup dalam isolasi selama sisa hidup saya. Fama dan Jiala menyipitkan mata dan perlahan mengangguk. Sepertinya Grand Meeting kali ini akan cukup menarik. Bab 308 babak kedua yang terlalu sederhana. Meski banyak orang merasa aneh karena topi bambu dari pemuda jubah abu-abu itu tiba-tiba menghilang, tidak satu pun dari mereka yang mencurigai Hai Bodong. Pada saat ini, sebagian besar mata penonton pada dasarnya terpaku pada wajah lembut pemuda berjubah abu-abu. Sepertinya usia pemuda ini adalah yang termuda di semua musim pertemuan akbar alkemis. Pemuda berjubah abu-abu itu menepuk sisa pecahan es di pundaknya. Dia kemudian mengangkat kepalanya untuk melihat Hai Bodong dan yang lainnya di kursi VIP, memperlihatkan senyum dingin. Bibirnya bergerak sedikit. Dengan mengandalkan bentuk mulut ini, Famha dan yang lainnya dapat dengan jelas mengidentifikasi apa yang dia katakan. Saya ingin tempat juara untuk Grand Meeting ini. Bagaimana itu? Dapatkah Anda melihat apakah dia menyamarkan penampilannya? Jari Fama dengan lembut mengetuk pagar pembatas saat dia bertanya dengan samar. Hai Bodong dan Jialau bertukar pandang dan segera menggelengkan kepalanya sedikit. Dengan suara yang dalam, dia berkata, saya tidak dapat melihat bahwa dia telah menyamarkan penampilannya. Apa yang kamu katakan padaku, apakah orang ini masih sangat muda? Jika memang demikian, maka saya pikir dia telah menjelaskan sepenuhnya apa yang disebut jenius sejati. Dibandingkan dengan dia, bakat Liu Ling, Xiao Yan dan yang lainnya tampaknya menjadi sangat biasa. Fama berkata dengan cemberut. Meskipun aku tidak bisa melihat bagaimana dia menyamar, usianya jelas tidak seperti yang tertulis di informasi. Hai Bodong menggelengkan kepalanya dan berkata. Reaksi sensitifnya terhadap bahaya tidak tampak seperti sesuatu yang berumur 17 tahun pria muda tua memiliki. Sebaliknya, itu tampak seperti seorang prajurit yang sudah lama berada di medan perang. Apalagi dia bisa menyembunyikan kemampuannya dan baru mengungkapkannya sekarang. Ini cukup untuk melihat bahwa kekuatan mentalnya luar biasa. Saya benar-benar kesulitan membayangkan bahwa seorang pemuda berusia 17 tahun mampu melakukan semua hal ini dengan sangat sempurna. Di dunia ini, ada metode lain selain mengubah penampilan seseorang untuk mengubah diri menjadi seperti itu. Kamu, sebagai seorang alkemis, harus lebih jelas dari ini daripada aku. Beberapa bahan obat khusus atau pil obat memiliki efek aneh seperti ini. Jialau berkata dengan suara rendah. Memang ada beberapa pil obat yang unik dan langka yang dapat mengubah penampilan luar seseorang menjadi orang muda. Tapi pil obat itu semuanya sangat langka dan sangat sulit untuk disuling. Namun, jika ada yang benar-benar mendapatkannya, kemungkinan besar tidak ada yang bisa membedakannya kecuali dia membuka mulut untuk mengakui usianya. Fama mengangguk dan menyuarakan pikirannya. Jika ada orang tua yang mendapatkan pil obat yang dapat mengubah penampilannya kembali menjadi seorang pemuda, bukankah dia akan dapat menipu semua orang dan berpartisipasi dalam Grand Meeting ini? Ketika saatnya tiba, siapa di antara generasi muda yang bisa bersaing dengannya? Dengan cara ini, rapat besar Anda ini masih memiliki beberapa celah. Hai Bodong mengerutkan kening dan berkata, apa menurutmu pil obat semacam itu begitu mudah untuk disuling? Apalagi, siapa di antara generasi tua yang akan meninggalkan mukanya dan melakukan hal seperti itu? Jika dia tidak sengaja terekspos, bukankah dia akan benar-benar malu? Fama tak berdaya berkata, iya, ada satu di bawah. Saya sekarang yakin bahwa di bawah penampilan luar yang lembut ini, pasti ada jiwa yang sudah tua. Hai Bodong mengulurkan tangannya dan mengangkat dagunya ke arah pemuda berjubah abu-abu itu. Apa gunanya jika Anda tidak yakin? Kita tidak bisa begitu saja mendasarkan semuanya pada beberapa kata Anda dan dengan paksa mengusirnya di depan begitu banyak orang, bukan? Karena pertemuan besar alkemis kita diketahui terbuka untuk alkemis manapun, maka secara alami itu termasuk alkemis dari Kekaisaran Chuyun. Fama tersenyum pahit dan berkata, lalu apa yang kamu rencanakan sekarang? Jika Anda membiarkan seseorang dari Kekaisaran Chuyun mendapatkan posisi juara, reputasi asosiasi Anda akan menerima pukulan yang cukup besar.
Jialau mengerutkan alisnya dan berkata, "Apalagi yang bisa kita lakukan? Kami hanya bisa memilih untuk melanjutkan pertemuan Akbar. Jika dia meraba-raba dan secara tidak sengaja gagal, itu akan menyelamatkan pikiran kita. Apalagi, Xiao Yan dan orang-orang kecil itu bukan orang biasa. Bagaimana jika mereka mengalahkan orang tua itu secara kebetulan?" Fama merentangkan tangannya dan berkata, "Dari kelihatannya situasinya, sepertinya agak sulit." Jialau menggelengkan kepalanya dan berkata, "Itu mungkin tidak pasti." Hai Bodong tiba-tiba membuka mulutnya dan tersenyum. Tatapannya beralih ke Xiao Yan di tanah terbuka dan tersenyum saat dia berkata, "Mungkin benar-benar ada kejutan. Semoga." Fama menghela nafas. Meskipun dia berbicara dengan cara seperti itu, hatinya tidak merasa yakin. Xiao Yan mungkin dianggap salah satu yang terbaik dari generasi muda, tapi pemuda misterius berjubah abu-abu itu jelas bukan milik orang muda. Kita lihat saja. Jika benar-benar tidak memungkinkan, kita bisa menunggu sampai ujian selesai dan menemukan kesempatan untuk melakukan kepada orang itu. Hai Bodong menepuk pundak Fama. Dia secara acak melambaikan tangannya dan niat membunuh yang samar muncul di wajah lamanya. Mata keruh Fama menyipit. Beberapa saat kemudian, dia menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. "Lupakan. Jika masalah ini terungkap, kami, Asosiasi Alkemis Kekaisaran Jiamaha, akan menjadi sangat terkenal di benua ini. Bagi kami, harga itu melebihi manfaatnya. Oleh karena itu, kami tidak dapat mengambil risiko ini." "Terserah kamu." Hai Bodong mengangkat bahunya dan tidak melanjutkan berbicara. Mengambil beberapa langkah mundur, dia duduk di kursinya dan menunggu grand meeting dilanjutkan. Jialau juga menepuk bahu Famha dan mundur ke kursinya. Orang itu, sebenarnya masih sangat muda. Xiao Yan, Liu Ling, dan putri kecil merasakan keterkejutan yang sama saat mereka memandangi wajah lembut pemuda jubah abu-abu itu. Mereka tidak memiliki kekuatan penghakiman dari Famha dan yang lainnya. Oleh karena itu, ketika mereka melihat penampilan pihak lain, mereka semua terkejut hingga tidak bisa berkata-kata. Orang itu adalah seseorang dari Kekaisaran Chuyun? Mata putri kecil tiba-tiba melihat lencana yang dikenakan di jubah abu-abu di dada pemuda itu. Di lencana itu, ada matahari cerah yang perlahan terbit dari cakrawala. Gambar ini adalah simbol Kekaisaran Chuyun. Kekaisaran Chuyun? Mendengar nama ini, Xiao Yan sedikit terkejut. Dokter peri kecil yang mengenakan gaun putih mengambang tiba-tiba terlintas di benaknya. Dia tampaknya telah pergi ke Kekaisaran Chuyun, bukan? Dia sebenarnya adalah seseorang dari Kekaisaran Chuyun. Ini akan menyenangkan. Liu Ling juga terkejut saat dia segera bergumam. Sebagai murid Raja Pilguhe, dia secara alami dengan jelas mengetahui dendam antara Kekaisaran Jiamha dan Kekaisaran Chuyun. Kita tidak boleh membiarkan dia menjadi juara. Liu Ling menatap Xiao Yan dan putri kecil saat dia berkata dengan suara rendah. Xiao Yan mengangkat bahunya dengan sikap tidak peduli. Karena tidak ada yang menuangkan pikiran permusuhan terhadap Kekaisaran Chuyun ke dalam dirinya, dia tidak memiliki terlalu banyak konflik atau permusuhan dengan Kekaisaran Chuyun. Putri kecil, yang merupakan anggota keluarga Kekaisaran, menganggukkan kepalanya dengan serius. Di panggung depan kursi VIP, Famha perlahan menghembuskan napas. Matanya yang keruh membawa rasa dingin saat dia menatap pemuda berjubah abu-abu di tanah terbuka di bawah. Beberapa saat kemudian, suara tenang sekali lagi terdengar di alun-alun. Baiklah, karena semuanya sudah menyelesaikan ujian, mari kita mulai ujian putaran kedua. Gerakan jarimu dan tekan tombol kecil berwarna merah di kiri bawah meja batu. Mendengar suara di sisi telinganya, Xiao Yan segera melemparkan masalah tentang pemuda berjubah abu-abu ke bagian belakang pikirannya. Jarinya menyentuhnya lalu menekan tombol kecil berwarna merah ke bawah. Saat dia menekan tombolnya, meja hijau besar itu tiba-tiba sedikit bergetar. Mesin yang sebelumnya menonjol keluar sekali lagi ditarik. Tumpukan besar bahan obat yang tertumpuk rapi dan gulungan formula obat perlahan muncul di permukaan meja yang jernih dan halus. Kali ini, formula obatnya ortodoks. Ini adalah sesuatu yang asosiasi kami gunakan semua tenaga kami dan beberapa bulan untuk membuatnya. Pemeriksaan kali ini akan mengharuskan Anda semua untuk mengikuti formula obat agar berhasil menyempurnakan pil obat.
Ramuan obat di depan Anda sudah cukup untuk Anda semua untuk mengolah 2 kali. Dengan kata lain, kalian semua masih harus mencoba 2 kali. Setelah bahan obat habis, itu menunjukkan kegagalanmu. Mendengar ini, Xiao Yan bingung. Segera, dia mengerutkan kening. Mengikuti formula obat untuk memperbaiki pil obat? Ujian semacam ini, bukankah itu terlalu mudah? Pemurnian seperti ini dengan mengikuti metode tahap demi tahap jelas jauh lebih mudah daripada babak pertama. Jika Grand Meeting begitu bijak, bagaimana mereka bisa melakukan pemeriksaan seperti itu? Xiao Yan dengan ragu menggelengkan kepalanya. Dia mengambil gulungan formula obat dan perlahan membukanya. Setelah itu, dia menutup matanya dan memperluas kekuatan spiritualnya, secara bertahap memindai informasi yang terekam pada formula obat. Saat kekuatan spiritualnya melakukan pemindaian, sejumlah besar informasi yang tepat dengan cepat disimpan di pikiran Xiao Yan. Berbagai hal berbeda yang perlu diperhatikan juga dengan cepat dan jelas dicatat dalam pikiran Xiao Yan. Inilah keuntungan dari formula obat ortodoks. Setelah informasi ini dicatat dalam pikiran Xiao Yan, dia bisa merasakan bahwa kekuatan spiritual pada gulungan yang menyimpan informasi itu dengan cepat menghilang. Pil berjalan angin, tingkat 3 pil obat. Efeknya, dapat membuat orang yang mengonsumsinya menjadi sangat sensitif terhadap energi alam jenis angin untuk waktu yang singkat. Dari sini, seseorang dapat menggunakannya untuk meningkatkan kecepatan gerakannya. Ini adalah pil obat yang agak praktis, cara asosiasi alkemis menyerahkannya kepada kontestan benar-benar murah hati. Rumus ini adalah sesuatu yang dapat dilupakan orang yang diperoleh dari pasar jika seseorang tidak memiliki 100.000 koin emas. Tapi mereka benar-benar memberikannya secara gratis. Xiao Yan menghela nafas secara emosional dan menggelengkan kepalanya. Xiao Yan sedikit terkejut dengan efeknya yang mampu meningkatkan kecepatan gerakan seseorang. Menurut apa yang tertulis di dalamnya, seseorang perlu menggabungkan 9 jenis bahan obat untuk menyempurnakan pil berjalan angin. Meskipun ini tidak dianggap banyak, itu juga bukan jumlah yang kecil. Tatapan Xiao Yan perlahan menyapu 9 jenis bahan obat di depannya saat dia bergumam. Jenis formula obat ini baru mencapai tingkat 3. Selain itu ada formula obat. Seharusnya tidak terlalu sulit untuk memperbaikinya. Ujian kali ini cukup mudah. Jangan beritahu saya bahwa mereka saat ini berniat untuk membiarkan orang berhasil melewatinya karena mereka sedikit terlalu kejam sebelumnya. Xiao Yan tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Dia mengangkatnya dan melihat sekelilingnya hanya untuk menemukan bahwa putri kecil, Liu Ling dan yang lainnya memiliki alis yang sedikit dirajut. Jelas, mereka merasa sedikit terkejut dengan kesederhanaan pemeriksaan kali ini. Saya tidak peduli apa sebenarnya alasannya. Saya harus bertindak dulu. Akan lebih baik jika saya berhasil lulus dan menyelamatkan diri saya dari sedikit masalah. Xiao Yan bergumam pelan, dia melemparkan danwan berwarna ungu ke dalam mulutnya dan menyemprotkan api ungu ke dalam kuali obat. Di sudut yang jauh, pemuda berjubah abu-abu memandangi gulungan di tangannya dengan acuh tak acuh. Senyuman ejekan terlihat di sudut mulutnya. Trik murahan, apakah asosiasi alkemis Kekaisaran Jiama hanya memiliki kemampuan kecil ini? Di atas panggung di depan kursi VIP, Fama berdiri di tempat yang tinggi dan melihat ke seluruh tempat. Dia menatap Xiao Yan di titik tengah yang sudah mengangkat apinya dan mulai memurnikan. Dia sedikit mengernyit dan dengan lembut berkata, "Anak kecil, kamu harus selalu berhati-hati. Grand Meeting semacam ini tidak seperti kompetisi di pinggir jalan. Jika Anda tidak memperhatikan, Anda akan tersingkir." Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Bab 309 Sumber Masalah. Di alun-alun besar, sebagian besar alkemis bersukacita begitu mereka memeriksa formula dan segera menyalakan api douki mereka dan mulai mempersiapkan langkah-langkah untuk memperbaiki pil. Tentu saja, di antara begitu banyak alkemis, tentu saja ada beberapa yang berhati-hati yang setelah melihat tes sederhana itu terkejut dan ragu-ragu. Tetapi setelah menemukan tidak ada yang salah, mereka hanya bisa menggelengkan kepala tanpa daya, dan menyalakan api. Xiao Yan dengan tegas mengamati api ungu yang membumbung di kuali. Setelah suhu api mencapai suhu yang cukup, dia perlahan mulai memasukkan bahan obat satu persatu. Muridnya mengerut saat dia perlahan mulai memperbaiki.
Tepat setelah Xiao Yan mulai memurnikan, Liu Ling dan putri kecil di sisinya, sedikit mengerutkan kening, dan juga mulai memurnikan. Mereka memiliki formula ortodoks, dan dengan kemampuan mereka, selama mereka berhati-hati, pemurnian seharusnya tidak terlalu sulit. Artinya, kecuali mereka menderita stroke yang sangat sial. Bagaimanapun, tidak peduli apa, tidak mungkin memiliki tingkat keberhasilan 100% dalam hal penyulingan. Saat penyulingan obat sekali lagi dimulai, suara dari dua galeri tempat duduk di samping juga berangsur-angsur berkurang. Banyak tatapan menyapu para alkemis di alun-alun terbuka, menatap mereka yang berada di dalam tanah terbuka dengan wajah iri saat yang terakhir melepaskan esensi seperti api dengan mengangkat tangan mereka. Di depan kursi VIP, Fama berdiri dengan tangan terkatup. Tatapannya langsung tertuju pada pria muda berjubah abu-abu di tempat terpencil di tanah terbuka. Melihat bahwa metode yang digunakan pria berjubah abu-abu saat memurnikan obat sama baiknya dengan beberapa tetua dalam asosiasi, dia sedikit merajut alisnya. Dengan suara lembut, dia bergumam. Keterampilan yang sangat terlatih semacam ini adalah sesuatu yang tidak mungkin dimiliki seseorang tanpa beberapa dekade untuk dilatih, orang ini memang sangat aneh. Tapi mengapa saya belum mendengar ketika alkemis tingkat tinggi seperti itu muncul di Kekaisaran Chuyun? Jangan bilang dia baru di dunia musik. Mari kita lihat dulu apakah dia bisa melewati babak ini. Fama menghela nafas dan sekali lagi mengalihkan pandangannya kembali ke kelompok 3 orang Xiao Yan. Dia dengan lembut berkata, "Semoga ketiga orang ini juga bisa lewat, tolong jangan terlalu ceroboh." Saat waktu perlahan mengalir, beberapa pesaing di lapangan terbuka, yang kemampuannya cukup baik, telah menyempurnakan semua jumlah bahan obat yang diperlukan. Setelah ragu-ragu sejenak, mereka mengatupkan gigi dan menuangkan semua komponen esensi ke dalam kuali obat, memulai bagian akhir penyempurnaan. Tatapan Xiao yang terfokus pada bahan obat yang menggeliat di dalam api ungu. Karena dia khawatir tentang kemungkinan beberapa masalah yang tiba-tiba muncul, kecepatan pemurniannya kali ini sangat lambat. Hal ini mengakibatkan dia masih memurnikan dengan hati-hati dengan kecepatan tetap sementara banyak pesaing lain telah menyempurnakan semua komponen penting dari bahan obat. Tampaknya tidak ada masalah, setelah beberapa waktu, Xiao Yan menatap tumpukan ungu pucat yang telah terbentuk dari pemanggangan bahan obat dengan api ungu. Dia bergumam pada dirinya sendiri, membuka penutup kuali dan menyedot bubuk ungu pucat sebelum menyimpannya di dalam botol giok. Tatapan Lao Yan perlahan menyapu 9 botol giok di depannya. Bahan yang diperlukan untuk menyempurnakan pil berjalan angin, ini telah sepenuhnya disempurnakan olehnya. Berikutnya adalah langkah terakhir untuk menggabungkan keduanya. Xiao Yan perlahan menggosok permukaan hangat botol giok saat dia merenung sejenak. Akhirnya, dia berhenti ragu-ragu. Dengan lambaian tangannya, dia melemparkan semua bahan di dalam botol giok ke dalam kuali obat. Namun pada saat ini, suara pelan yang teredam tiba-tiba keluar dari meja hijau tidak jauh darinya. Xiao Yan mengangkat matanya untuk melihat. Di tempat itu, seorang alkemis dengan bodohnya menatap tumpukan abu hitam yang dikeluarkan dari kuali obat. Jelas, ini adalah produk dari upaya pemurnian yang gagal. Bagaimana bisa? Bukankah saya benar-benar mengikuti formula obat? Mengapa saya gagal? Sang alkemis bergumam dengan lembut dan ragu. Sesaat kemudian, dia yang tidak memiliki jawaban hanya bisa menghubungkan kegagalan kali ini dengan kegagalannya dalam mengendalikan nyala api. Oleh karena itu, dia dengan cepat membersihkan abunya dan mulai membuang bahan obat terakhir ke dalam kuali obat seolah-olah dia telah melakukannya 1000 kali sebelumnya dan mulai melanjutkan dengan pemurnian. Xiao Yan menyipitkan matanya saat dia menyaksikan tindakan alkemis itu. Tangannya, yang mengangkat botol giok perlahan diletakkan. Tatapannya menatap setiap tindakan yang terakhir. Alkemis ini adalah seseorang yang pernah dilihat Xiao Yan sebelumnya di tes internal. Berbicara secara logis, dia yang memiliki kemampuan alkemis tingkat 3 seharusnya tidak membuat kesalahan tingkat yang sangat rendah seperti kontrol api yang tidak tepat saat memurnikan pil obat tingkat 3. Meskipun dikatakan dengan cara ini, peristiwa sebenarnya yang muncul di depannya adalah bahwa dia memang gagal dalam pemurnian. Ada yang tidak beres, Xiao Yan bergumam pelan. Dia mencoba yang terbaik untuk menenangkan dirinya. Ketika dia melihat kedua sisinya, dia menyadari bahwa putri kecil dan Liu Ling sudah mulai menggabungkan bahan obat.
Semakin banyak waktu berlalu, banyak suara teredam lembut dari kuali obat terjadi satu demi satu di tanah terbuka yang luas. Para alkemis yang gagal menatap jelaga hitam gelap yang berhamburan keluar dari kuali dengan wajah benar-benar tercengang. Mata mereka yang bingung membuat semua orang tahu bahwa mereka tampaknya tidak tahu dari mana asalnya. Orang-orang di kursi penonton mulai berbisik secara pribadi di antara mereka sendiri saat mereka menyaksikan para alkemis yang tiba-tiba menjadi tampak bodoh. Bang, bang, dua suara teredam lembut lainnya dipancarkan oleh kedua sisi Xiao Yan. Dia menoleh untuk melihat. Setelah melihat ekspresi jelek Liu Ling dan putri kecil, dia perlahan menghembuskan napas. Sepertinya ada yang salah. Di kursi VIP, Ya Fei dengan lembut berkata. Saat dia melakukannya, matanya yang tercengang melihat semua alkemis di tanah terbuka berubah menjadi orang bodoh yang bertukar pandang satu sama lain. Sesuatu memang salah. Meskipun aku bukan seorang alkemis, aku juga tahu bahwa tingkat keberhasilan seseorang dalam penyempurnaan akan sangat meningkat jika seseorang memurnikan menurut formula obat. Namun, mereka yang di bawah, termasuk Liu Ling dan putri kecil, semuanya tampaknya telah gagal. Nalan Yanran mengernyitkan alisnya dan berkata, pertanyaan ujian ini, sepertinya menyembunyikan misteri. Kaki kanan Yaoi yang panjang disilangkan dengan kaki kirinya. Dia menyaksikan lapangan terbuka yang memiliki suasana aneh dan berbicara. Bang, suara teredam lainnya tiba-tiba ditransmisikan dari jarak dekat di depan Xiao Yan. Alkemis tingkat 3 yang gagal sebelumnya masih berakhir dengan kegagalan selama bagian penggabungan kali ini. Saat ini dia sedang mengamati jelaga hitam gelap yang tumpah dari dasar kuali obat dengan wajah hijau. Setelah suara ini berdering, cahaya merah tiba-tiba menyala dari cermin giok di depan alkemis tingkat 3. Terbukti, dia telah kehilangan kesempatan terakhirnya setelah mengonsumsi kedua porsi bahan obat tersebut. Di tanah terbuka, banyak tatapan menatap alkemis yang merupakan orang pertama yang terlempar. Melihat akhir hidupnya, beberapa orang yang secara impulsif berencana untuk segera memperbaiki lagi menjadi ketakutan. Mereka tenang dan tidak lagi berani sembarangan menyia-nyiakan porsi terakhir bahan obat mereka. Seluruh tubuh alkemis itu bergetar saat dia mengambil kuali obatnya dengan wajah hijau. Setelah itu, dia dengan marah keluar dari tempat itu sambil dipenuhi dengan amarah dan ketidaktahuan. Saat dia berjalan melewati Xiao Yan, yang terakhir bisa samar-samar mendengar dia bergumam pada dirinya sendiri dengan cara yang tidak pasrah. Bajingan. Bagaimana saya bisa gagal lagi? Kontrol saya atas nyala api jelas sangat bagus. Mengapa mereka tidak mau bergabung? Xiao Yan mengirim alkemis itu pergi dengan tatapannya. Dia menggosok botol batu giok yang hangat dan lembab saat dia menyipitkan matanya. Beberapa saat kemudian, dia tiba-tiba menuangkan bahan-bahan di dalam botol ke dalam kuali obat. Saat ini dia perlu secara pribadi merasakan dengan tepat alasan apa yang menyebabkan begitu banyak peserta tidak dapat berhasil memperbaiki pil obat. Tatapan Xiao yang menatap tajam ke arah api berwarna ungu yang menggeliat. Secara sistematis, dia menempatkan bahan-bahan yang terkandung dalam 9 botol giok ke dalam kuali obat satu persatu. Setelah itu, dia mengendalikan api ungu dan memisahkannya. Akhirnya, dia menarik napas dalam-dalam dan mulai menggabungkannya dengan hati-hati. Saat dia telah menyaksikan banyak orang di depannya, Xiao Yan hampir lebih berhati-hati daripada orang lain kali ini. Kekuatan spiritualnya dimuntahkan, menutupi setiap inci api ungu. Dia melakukan yang terbaik untuk menyimpan semua reaksi yang dibuat ketika setiap jenis bahan obat digabungkan dan secara tepat mengirimkannya ke pikirannya. Ketika Xiao Yan mulai menyalakan apinya dan melakukan penggabungan, beberapa alkemis di sekitarnya termasuk Liu Ling dan putri kecil melemparkan pandangan mereka. Dalam keadaan di mana mereka tidak memiliki solusi lain, mereka hanya bisa berharap bahwa pemuda ini yang memperoleh hasil terbaik dalam tes internal dapat menyelesaikan masalah sulit ini. Xiao Yan mengabaikan tatapan sekitarnya saat dia menaruh semua perhatiannya untuk mengendalikan api ungu. Di bawah pemanggangan api ungu, bahan-bahannya secara bertahap dan berhasil digabungkan satu demi satu. Sayap daun 3 ekor, berhasil digabung. Cloud Grass, berhasil digabungkan. Buah di luar tanah, berhasil digabung. Satu persatu, bahan-bahan itu berhasil digabungkan tanpa perlawanan sedikit pun di bawah indera sensitif kekuatan spiritual Xiao Yan.
Ganoderma tanah tebal, alis Xiao Yan tiba-tiba menyatu sedikit. Ekspresinya tiba-tiba dan segera berubah. Api yang membubung di dalam kuali obat menggeliat dengan kuat. Seketika, suara teredam lembut dipancarkan dari dalamnya dan beberapa jelaga berwarna hitam tumpah keluar. Ah, mendengar suara yang teredam, orang-orang di sekitar mendesah kecewa. Xiao Yan perlahan membuka matanya dan menatap jelaga hitam gelap di atas meja batu. Dia terdiam beberapa saat. Jari-jarinya mencelupkan dan mengambil sedikit dan menggosoknya dengan ujung jarinya. Kilatan cepat dari riak yang agak tidak wajar yang ditransmisikan kepadanya melalui kekuatan spiritualnya selama proses penggabungan sebelumnya muncul di benaknya. Setelah terdiam beberapa saat, gosok tangan Xiao Yan tiba-tiba menjadi kaku. Tatapannya tiba-tiba berhenti pada gulungan formula obat di atas meja batu. Dia mengerutkan bibirnya sedikit, mengencangkan tinjunya dan dengan lembut bergumam. Sialan, ada yang salah dengan formula obatnya. Heh, betapa sekelompok orang yang tidak berguna, di tanah terbuka yang tenang, tawa lembut seperti ejekan tiba-tiba bergema, menyebabkan semua orang menatap dengan marah. Saat tatapannya mengikuti suara itu dan melayang, Xiao Yan menyadari bahwa orang yang mengeluarkan suara itu sebenarnya adalah pemuda berjubah abu-abu di sudut yang jauh. Saat ini dia juga memiliki tumpukan jelaga berwarna hitam di atas meja batu di depannya. Dari kelihatannya, tampaknya dia juga gagal dalam upaya pertamanya. Pemuda berjubah abu-abu mengabaikan tatapan yang dipenuhi dengan amarah. Sudut mulutnya berisi senyuman dingin saat dia tiba-tiba melemparkan bahan obat terakhir di atas meja ke dalam kuali obat. Tawa samar bergema di lapangan terbuka. Sepertinya saya memimpin di babak ini. Para alkemis di Kekaisaran Mahajia hanya begitu-begitu. Saat dia berbicara, kecepatan pemuda jubah abu-abu itu tidak berkurang sedikit pun. Satu demi satu, bahan obat dengan cepat dimurnikan di dalam nyala api. Melihat tingkah lakunya, tampaknya dia juga jelas dari mana sumber masalahnya selama upaya gagal sebelumnya. Dengan cemberut, Xiao Yan memperhatikan pemuda berjubah abu-abu yang tidak menyembunyikan kesombongan liarnya sebelum dia tiba-tiba tersenyum dingin. Suaranya yang tenang bergema serupa di udara di atas. Mungkin tidak begitu. Mendengar suara ini, tangan pemuda berjubah abu-abu itu tiba-tiba berhenti. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Xiao Yan dengan mata berwarna biru sedingin es. Sudut mulutnya bergerak-gerak, memberikan ejekan yang sangat padat. Mengabaikan tatapan tidak senang dari pemuda berjubah abu-abu itu, Xiao Yan tiba-tiba membalikkan tubuhnya. Dia melambaikan tangannya dan bahan obat yang tersisa semua dilemparkan ke dalam kuali obat. Dengan segera, dia mengangkat tangan kanannya perlahan. Dia merenung sejenak, lalu nyala api berwarna hijau yang elegan tiba-tiba muncul di depan tatapan kaget yang tak terhitung jumlahnya. Bab 310 Membalikan Arus, penangguhan sementara dari Grand Meeting. Api berwarna hijau? Astaga, dia sebenarnya memiliki dua jenis nyala api? Mengamati nyala api berwarna hijau yang naik di telapak tangan Xiao Yan, gelombang suara terkejut segera meletus dari tempat duduk di kedua sisi. Meskipun banyak orang yang hadir bukanlah alkemis, kebanyakan dari mereka masih mengetahui pengetahuan dasar bahwa api yang berbeda tidak dapat digabungkan. Namun, Xiao Yan di depan mereka tampaknya menggunakan kenyataan untuk memecahkan pengetahuan mereka. Dibandingkan dengan penonton yang duduk di sekitar mereka, para alkemis di tempat terbuka pasti merasakan kejutan yang lebih besar. Sebagai seorang alkemis, mereka memiliki pemahaman yang lebih jelas tentang betapa berbahayanya dan luar biasa memiliki dua jenis api muncul di tubuh seseorang dibandingkan dengan orang lain. Harus diketahui bahwa nyala api adalah hal yang ganas dan liar. Ketika dua makhluk ganas dan liar bersentuhan, panas yang mereka keluarkan akan cukup untuk membakar pemiliknya menjadi tumpukan abu. Oleh karena itu, ketika mereka melihat bahwa Xiao Yan benar-benar mampu sekali lagi memanggil api berwarna hijau yang bahkan lebih ganas daripada api ungu, kejutan menutupi semua wajah mereka. Api berwarna hijau. Orang ini benar-benar masih memiliki kartu truf. Sementara dia memandangi nyala api berwarna hijau di tangan Xiao Yan, mata cantik putri kecil berkedip saat dia bergumam pelan. Ini harusnya, api surgawi, yang bisa dia kendalikan, kan? Betapa tidak terduga. Itu sebenarnya benar.
Liu Ling berkata dengan suara yang dalam di dalam hatinya saat dia perlahan menghirup udara yang menjadi agak panas sebagai akibat dari munculnya nyala api berwarna hijau. Itu adalah. Di panggung depan kursi VIP, Fama terpana saat melihat nyala api berwarna hijau yang tampak sedikit elegan. Beberapa saat kemudian, dia menyipitkan matanya dan dengan lembut berkata, "Itu adalah api surgawi? Anak kecil ini benar-benar memiliki benda seperti itu?" "Hehe, bukankah aku sudah memberitahumu untuk tidak meremehkannya sekarang? Dia memiliki begitu banyak kartu truf yang akan membuat orang tercengang." Hai Bodong tersenyum dan berkata dengan sangat puas dengan ekspresi terkejut Fama. Dia benar-benar bukan orang yang sederhana. Pada usia seperti itu, dia benar-benar memiliki dan telah berhasil menjinakkan hal-hal yang bahkan didambakan Fama dan Guheh ini. Dia benar-benar mengejutkan orang. Munculnya api hijau juga menyebabkan wajah Jialau tercengang. Sebagai seorang Dou Huang, dia secara alami sangat jelas tentang kekuatan mengerikan apa yang dimiliki benda misterius alami ini. Saat itu, dia pernah bertarung dengan orang kuat yang memiliki api surgawi. Meskipun kemampuan sebenarnya dari pihak lain jauh lebih rendah darinya. Api surgawi yang memiliki kekuatan tak terbatas itu menyebabkan Jialau sangat menderita. Fama perlahan menghembuskan napas. Dia mengalihkan pandangannya ke arah pemuda berjubah abu-abu dan tersenyum sambil berkata, "Sepertinya akan ada kesulitan jika orang itu masih ingin mendapatkan hasil terbaik di babak ujian ini." Api berwarna hijau. Yafei menghela nafas dan menggelengkan kepalanya dengan giginya menggigit bibir merahnya. Dia benar-benar tidak dapat memahami hal-hal seperti apa yang dialami pemuda yang lembut ini di tahun yang singkat ini. Mengapa dia bisa melompat ke depan dalam waktu sesingkat itu dan tumbuh ke titik di mana bahkan Dou Huang tidak bisa berhenti mengaguminya? Jangan bilang itu karena dia. Yafei sedikit memiringkan kepalanya, menatap Nalan Yanran di samping dan bergumam di dalam hatinya. Tidak heran kakek buyut begitu mementingkan dirinya. Dia benar-benar memiliki kartu truf yang mengejutkan orang. Kaki kanan putih panjang Yao Ye bergoyang sedikit. Ekspresi wajahnya terasa sedikit lega. Nalan Yanran memperhatikan pemuda yang tampaknya menjadi fokus perhatian seluruh tempat. Saat ini dia tidak diragukan lagi telah menjadi satu-satunya dari Kekaisaran Magia yang bisa bersaing dengan pemuda misterius berjubah abu-abu. Menggunakan kekuatannya sendiri untuk membalikan keadaan. Kebanggaan seperti inilah yang seharusnya dimiliki seorang pria, seorang pahlawan. Nalan Yanran mengerutkan bibirnya dan berpikir seperti ini. Setelah itu dia diam-diam bergerak sedikit. Berbagai jenis tatapan di dunia luar tidak mempengaruhi Xiao Yan sedikit pun. Saat ini, dia benar-benar fokus saat dia menatap kuali obat. Api ungu di dalam kuali telah menghilang. Menggantinya adalah nyala api berwarna hijau yang elegan. Tangan Xiao Yan dengan cepat menyapu meja batu. Berbagai jenis bahan obat dilempar ke dalam kuali obat sekaligus. Namun, ramuan obat terakhir pada formula obat Ganoderma tanah tebal dikeluarkan dari pemurnian. Saat itu, Xiao Yan sudah menemukan masalah dalam pemeriksaan kali ini, dia telah fokus untuk merasakan penggabungan bahan selama proses pemurnian, dan menemukan alasannya. Alasan mengapa begitu banyak alkemis gagal untuk berhasil membekukannya, dan membentuk pil adalah karena bahan obat yang disebut Ganoderma tanah tebal, pada dasarnya berlebihan. Itu karena bahan obat ekstra yang tidak perlu inilah yang menyebabkan fusi akhirnya gagal. Mempertanyakan bagian dari formula obat adalah sesuatu yang membutuhkan keberanian dan keberanian. Beberapa ahli alkimia tradisional terlalu mempercayai keaslian formula obat tersebut. Oleh karena itu, tidak peduli bagaimana mereka gagal, mereka tidak akan menghubungkan masalah tersebut dengan formula obat. Mereka hanya akan berpikir bahwa mereka telah membuat kesalahan dalam mengontrol nyala api mereka, atau saat memperbaiki komponen. Orang yang memiliki pemikiran seperti itu niscaya akan gagal. Xiao Yan tidak kekurangan keberanian atau keberanian. Oleh karena itu, dia menemukan masalah dengan formula obatnya. Itu juga karena dia bisa bergegas dan bersaing dengan orang berjubah abu-abu misterius itu. Orang-orang lainnya, termasuk putri kecil dan bahkan Liu Ling hanya bisa direduksi menjadi penonton. Di tanah terbuka yang sangat luas, hanya ada dua tempat di mana api membubung. Mata semua orang terfokus pada arena kompetisi bergerak ke sana kemari, memperhatikan dua tempat ini.
Xiao Yan dan pemuda berjubah abu-abu berpacu dengan waktu di bawah pengamatan tatapan ini saat mereka memperbaiki beberapa bahan obat. Tangan Xiao Yan saat ini benar-benar dikeluarkan dari kuali obat. Sekitar 1 kaki jauhnya dari kuali obat, 10 jarinya yang panjang mulai berputar dan melompat dengan gesit di depannya, seolah-olah mereka sedang menari. Dengan kemampuan kontrolnya atas inti api teratai hijau, sangat mungkin bagi Xiao Yan untuk mencapai tahap di mana dia bisa mengontrol suhu dari kejauhan. Jika seseorang hanya membandingkan siapa yang lebih elegan dan penuh pesona, Xiao Yan pasti akan lebih unggul. Cepat, cepat. Saat tatapannya menyapu kedua belah pihak dan mengamati kecepatan pemurnian mereka, putri kecil berulang kali mengirimkan desakan di dalam hatinya ke arah di mana Xiao Yan berada. Sebagai anggota keluarga kekaisaran, dia tentu saja tidak ingin seseorang dari negara lain mendapatkan hasil terbaik dalam pertemuan besar kekaisaran Jiamha. Itu pasti akan memberi para alkemis dari kekaisaran Jiamha yang berpartisipasi dalam grand meeting ini tamparan keras. Kecepatan pemurnian orang itu terlalu cepat. Meskipun apinya jauh lebih rendah dari Xiao Yan, dia tampaknya sangat berpengalaman dan bahkan tidak kehilangan sedetik pun dalam aspek apapun. Dibandingkan dengannya, Xiao Yan sangat dirugikan dalam aspek ini. Beruntung dia mendapat bantuan, api surgawi, yang membuatnya tidak ketinggalan. Selama dia hanya sedikit lebih cepat, dia seharusnya bisa mengungguli orang lain. Tatapan mata Liu Ling menatap tajam ke setiap tindakan pria muda berjubah abu-abu itu. Dia kemudian melihat Xiao Yan sebelum sedikit mengernyit saat dia berbicara. Meskipun dia agak berpikiran sempit, dia adalah orang dari kekaisaran Jiamha. Pada contoh ini, Xiao Yan dan pemuda berjubah abu-abu tidak diragukan lagi telah berubah menjadi fokus perhatian semua orang saat ini. Bang! Suara teredam dari tangan yang mengetuk meja batu dikeluarkan. Sudut mulut pemuda berjubah abu-abu itu berisi senyuman dingin saat dia membalik telapak tangannya. Bubuk berwarna berbeda atau cairan kental ditembakkan dari kuali dan dituangkan ke dalam botol giok yang tersusun rapi. Saat suara ketukan pemuda berjubah abu-abu menghantam meja terdengar, telapak tangan Xiao Yan juga tiba-tiba membanting meja batu. Mengikuti suara yang teredam, gumpalan api berwarna hijau keluar dari dalam kuali. Xiao Yan melambaikan lengan bajunya dan nyala api tiba-tiba melesat ke botol giok di depannya. Saat hendak masuk ke dalam botol, ia tiba-tiba menghilang. Kelompok bubuk dan cairan berwarna berbeda segera tumpah ke bawah. Setelah penyempurnaan selesai, Xiao Yan meminjam waktu untuk bahan-bahan yang dibutuhkan untuk mendingin untuk memiringkan kepalanya ke arah pria muda berjubah abu-abu itu dan mengawasinya. Merasakan tatapan yang telah ditembak Xiao Yan, pemuda berjubah abu-abu itu mengangkat kepalanya dan memberikan senyum dingin yang mengejek. Hei, kamu lambat. Apa gunanya nyala api itu bagus sementara Anda tidak? Xiao Yan menarik pandangannya tanpa ekspresi. Dia tidak mengungkapkan emosi apapun. Setelah terdiam beberapa saat, dia melambaikan lengan bajunya sekali lagi. Botol giok di depannya tiba-tiba pecah dan bahan yang terkandung di dalamnya tersedot ke udara. Setelah itu, mereka ditiup ke dalam kuali obat. Api hijau tiba-tiba naik dan memulai proses pembekuan terakhir. Pada saat sebelum Xiao Yan mulai, pemuda berjubah abu-abu telah memimpin dan melemparkan semua bahan obat ke dalam botol giok ke dalam kuali obat. Api di dalam dua kuali obat naik dan berbagai jenis bahan obat perlahan-lahan bergabung di dalam nyala api, menunggu untuk akhirnya membentuk pil. Betapa persaingan sengit yang berpacu dengan waktu. Melihat dua orang yang jaraknya tidak lebih dari 5 detik, Hamha dan yang lainnya tidak bisa menahan untuk menggelengkan kepala dan mendesah. Menghilangkan keributan yang disebabkan oleh pemuda berjubah abu-abu, kontes antara orang-orang dengan kekuatan yang sama ini tidak diragukan lagi telah menyebabkan darah panas dari banyak orang di kursi di kedua sisi mendidih. Bapak tua, menurutmu siapa yang akan menjadi yang tercepat untuk membentuk pil? Hai Bodong tersenyum dan bertanya. Pada saat ini, dia juga berdiri setelah tertarik dengan persaingan ketat di lapangan terbuka. Sulit untuk mengatakannya. Meskipun Xiao Yan memiliki keuntungan dari api surgawi, pengalamannya tampaknya jauh lebih rendah dari orang aneh itu karena usianya. Sebab, keduanya saling mengimbangi. Sangat sulit untuk memprediksi siapa yang akan menang. Fama menggelengkan kepalanya dan mendesah. Orang itu tampaknya sangat tangguh.
Mendengar ini, Hai Bodong menggelengkan kepalanya. Dia bergumam di dalam hatinya. Tapi si kecil Xiaoyan ini tidak akan benar-benar kalah, kan? Bahkan jika kekuatan spiritualnya rusak parah, bagaimanapun juga dia adalah seorang Grandmaster Alkemis yang pernah bisa memperbaiki pil obat tingkat 6. Dia tidak akan menurun begitu cepat, bukan? Di tanah terbuka, Xiaoyan dan pemuda berjubah abu-abu itu menatap tajam ke api yang menggeliat di dalam kuali mereka. Dua api dengan warna berbeda melukis wajah mereka dengan cahaya hijau atau kuning. Lebih cepat, lebih cepat. Lakukanlah, lakukanlah. Tangan putri kecil berputar sedikit. Tatapannya berulang kali melewati dua kuali. Menggunakan penglihatannya yang sangat baik, dia dapat menemukan bahwa pil obat di dalam dua kuali obat perlahan-lahan terbentuk. Pil obat akan segera terbentuk. Saat mereka mengendus aroma obat samar yang berasal dari kuali obat, Liu Ling dan yang lainnya, yang dengan jelas mengetahui apa yang diwakilinya, mulai merasakan ketegangan instan dalam pikiran mereka. Pada saat ini, hati orang yang tak terhitung jumlahnya tergantung di tenggorokan mereka. Xiaoyan akan segera berhasil. Telapak tangan Fama yang keriput menahan erat pagar pembatas. Dia mengerutkan kening dan dengan lembut berkata. Tapi pihak lain mengikuti dengan cermat dan bisa melampaui Xiaoyan kapan saja. Xiaoyan dengan erat mengerutkan bibirnya. Api berwarna hijau menari di dalam matanya yang gelap. Dari pantulan nyala api, pil obat bundar berputar dengan cepat saat diputar pada sumbu yang berbeda. Jika saya terus seperti ini, saya tidak bisa menutup jarak di antara kita. Xiaoyan menyipitkan matanya. Dalam sekejap, Xiaoyan tiba-tiba membenturkan telapak tangannya ke kuali obat. Segera, pil obat yang belum menyelesaikan tahap terakhir menjadi tetap hangat, tiba-tiba keluar dari kuali bersama dengan sekelompok api hijau. Bodoh! Meskipun ini langkah terakhir, bagaimana dia bisa membiarkan pil obat meninggalkan kuali terlebih dahulu? Begitu pil obat yang baru saja lahir bersentuhan dengan udara, kandungan di dalamnya yang belum sepenuhnya mengeras bisa dibongkar. Melihat tindakan Xiaoyan yang tiba-tiba ini, pagar pembatas yang dipegang oleh Famha tiba-tiba retak saat dia berkata dengan marah. Orang yang sembrono. Melihat tindakan Xiaoyan, putri kecil dan Liu Ling sama-sama tercengang. Sesaat kemudian, mereka tidak bisa menahan teriakan. Xiaoyan mengabaikan tatapan sekitarnya. Kakinya mendorong dari tanah, dan tubuhnya terangkat. Dia mengulurkan tangannya, dan meraih pil obat yang dibungkus oleh api hijau ke telapak tangannya. Saat pil obat memasuki telapak tangannya, nyala api hijau yang jauh lebih ganas tiba-tiba naik dari dalam telapak tangan Xiaoyan. Pil obat, yang belum menyelesaikan langkah terakhir dari pemanasan, langsung mengeras. Saat tubuh Xiaoyan turun, jarinya menjentikkan dengan lembut. Pil obatnya berubah menjadi sinar cahaya saat ditembakkan ke dalam botol giok. Segera, cahaya berwarna hijau membangkitkan semangat orang-orang saat memimpin bersinar dari cermin giok di depan Xiaoyan. Orang gila. Di sudut terpencil tanah terbuka, ekspresi pemuda berjubah abu-abu, yang semula memegang senyuman dingin, tiba-tiba berubah menjadi hijau. Dia tidak menyangka Xiaoyan benar-benar akan menjadi sangat gila. Jika pil obat yang belum memadat bersentuhan dengan udara, semua upaya sebelumnya akan langsung berubah menjadi ketiadaan. Tindakan berani dan gila semacam ini hanya untuk menyingkirkan orang yang bersaing untuk waktu bersamanya. Dengan wajah abu-abu, pemuda berjubah abu-abu yang marah menghancurkan botol giok di depannya menjadi bubuk dengan satu telapak tangan. Beberapa saat kemudian, ekspresinya suram saat dia menepuk kuali obat. Pil obat ditembakkan dan segera dilemparkan ke botol giok lain. Saat ini, bagaimanapun, 1 menit penuh telah berlalu sejak kesuksesan Xiaoyan. Suasana sunyi di tanah terbuka yang disebabkan oleh kegilaan Xiaoyan bertahan selama 1 menit penuh sebelum tangisan yang sangat gembira tiba-tiba mengguncang seluruh alun-alun hingga bergetar, seperti semburan. Saat dia memegang botol giok, Xiaoyan perlahan menghembuskan napas. Dia mengangkat kepalanya dan memperhatikan kursi di kedua sisi yang mulai mendidih. Senyum tipis muncul di wajahnya yang tenang. Haha, anak kecil, sangat baik. Di panggung tinggi, Fama mengusap dadanya dan menghela napas panjang. Meskipun dia sangat marah dengan tindakan Xiaoyan sebelumnya, Xiaoyan saat ini memang telah memperoleh kemenangan terlepas dari prosesnya. Apalagi kemenangan ini dilakukan dengan melemparkan lawannya jauh di belakangnya.
Segera, Fama yang bersemangat tidak bisa menahan tawa keras saat dia berbicara dengan Xiao Yan di tanah terbuka. Orang yang gila. Yafei dan Yao Ye saling pandang. Selain merasa lega, mereka memberikan senyuman pahit yang tak ada habisnya pada perjudian seperti karakter Xiao Yan. Meskipun itu gila, itu tidak hanya menjadi gegabah karena darahnya yang memanas. Pada saat itu, sepertinya dia hanya berani melakukan tindakan seperti itu karena dia memiliki kepercayaan diri untuk melakukannya. Nalan Yanran dengan lembut berkata dengan senyum sederhana saat dia melihat Xiao Yan, pemuda yang tenang dan ceria itu, yang tersenyum tipis di alun-alun di bawah sorakan yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun ini baru putaran kedua dari ujian, suasana luar biasa yang dia ciptakan sudah jauh melampaui putaran terakhir rapat besar sebelumnya. Tuan Xiao Yan. Selamat. Tapi tolong jangan melakukan tindakan gila seperti itu di masa depan. Jika gagal. Putri kecil menangkupkan kedua tangannya dan berbicara dengan Xiao Yan dengan sikap kesal. Kali ini, kamu memang sangat luar biasa. Tapi saya juga tidak akan menahan apapun di babak final. Liu Ling mengangkat bahunya. Ekspresinya saat ini bisa dengan paksa disebut agak ramah. Xiao Yan tersenyum, tapi tidak berbicara. Dia menoleh dan mengarahkan pandangannya ke pemuda berjubah abu-abu berwajah suram itu. Ibu jarinya yang terangkat menghadap ke bawah. Ketenangan yang biasa dan sikapnya yang mengesankan akhirnya mengungkapkan kesombongan yang dimiliki seorang pemuda. Dengan wajah hijau, pemuda berjubah abu-abu itu mengamati tindakan Xiao Yan. Dia mendengus dingin dan gelap saat bibirnya bergerak. Jangan terlalu senang. Di babak final, kita akan bertanding sekali lagi. Pada saat itu, saya tidak akan menahan apapun. Menghadapi ancamannya ini, Xiao Yan tanpa peduli merentangkan tangannya. Dia menarik pandangannya dan memperhatikan para alkemis yang masih menatapnya. Dia ragu-ragu sedikit sebelum diam-diam mengambil Ganoderma tanah tebal yang tersisa di atas meja dan dengan sembarangan membuangnya ke samping. Melihat tindakan Xiao Yan, para alkemis di sekitarnya bingung. Beberapa saat kemudian, beberapa dari mereka tampaknya telah memahami apa masalahnya. Sukacita liar berangsur-angsur muncul di wajah mereka saat mereka melemparkan tatapan yang dipenuhi rasa terima kasih kepada Xiao Yan. Setelah itu, mereka bergegas menggunakan waktu yang tersisa untuk mulai memperbaiki. Melihat para peserta yang mulai bergegas untuk memperbaiki, sudut mata Xiao Yan melirik pasir di jam pasir di dinding seberang yang akan benar-benar jatuh. Dia mengangkat bahu, menundukkan kepala dan mengemasi barang-barang yang berbeda di atas meja batunya. Apakah mereka berhasil memperbaiki pil berjalan angin pada saat terakhir adalah sesuatu yang tidak perlu dia khawatirkan. Seiring berlalunya waktu, teriakan kegembiraan yang memekakan telinga di seluruh alun-alun juga secara bertahap melemah. Setelah kegembiraan yang luar biasa ini, penonton akhirnya merasa muak saat mereka menatap para alkemis sibuk di lapangan terbuka. Selain itu, tatapan banyak wanita muda di galeri itu melirik Xiao Yan, yang menundukkan kepalanya saat dia secara acak membersihkan meja batu di depannya. Penampilannya sebelumnya telah menggerakkan hati para wanita muda yang penuh gairah ini. Saat ini, bahkan wajah biasa Xiao Yan setelah dia mengubah penampilannya, tiba-tiba menjadi sangat tampan di mata mereka. Setengah jam kemudian, lampu hijau putri kecil dan Liu Ling yang pertama menyala. Keduanya memasukkan pil obat ke dalam botol mereka, bertukar pandang dan menghela nafas lega. Di belakang dua orang ini, ada juga lebih banyak lampu hijau yang berkedip-kedip satu demi satu. Namun, sebagian besar cahaya di seluruh alun-alun masih berwarna merah. Tanah terbuka itu terlalu besar dan para alkemis yang telah menerima petunjuk dari Xiao Yan hanya dibatasi untuk beberapa alkemis beruntung yang mengelilinginya. Para pesaing yang berada di luar jangkauan penglihatan Xiao Yan hanya bisa menatap bahan-bahan di atas meja batu, merasa bingung. Tanpa mengetahui di mana letak masalahnya, mereka hanya bisa terus memperbaikinya dengan paksa. Dengan menambahkan Ganoderma tanah tebal, semua penyempurnaan mereka pada akhirnya gagal tanpa pengecualian. Selain itu, bahkan jika seseorang mengecualikan alasan yang disebutkan di atas. Pil berjalan angin, ini bagaimanapun juga adalah pil obat tingkat 3. Oleh karena itu, hanya ada 2 hingga 3 alkemis yang kemampuannya di sekitar tingkat 2 untungnya bisa lulus. Bahkan beberapa kompetitor yang baru saja memasuki level tingkat 3 juga sempat gagal karena kelalaiannya.
Di bawah dua kondisi yang agak sulit ini, jumlah pesaing di Grand Meeting berkurang dengan cepat. Mungkin bahkan tidak ada 300 yang tersisa dari 1.000 lebih orang yang asli. Melihat situasi berkembang, tampaknya pengurangan akan terus berlanjut. Ketika pasir di dalam jam pasir di dinding benar-benar jatuh, sebenarnya hanya ada sedikit lebih dari 100 orang yang masih tersisa di tanah terbuka. Sisa orang sudah diusir sepenuhnya selama 2 putaran ini. Saat tawa Fama terdengar di tempat terbuka, Xiao Yan perlahan mengangkat kepalanya. Pandangannya tertuju pada lelaki tua yang berada di tempat kursi VIP berada. Merasakan tatapan Xiao Yan, Fama mengungkapkan senyuman ramah ke arah tempat Xiao Yan berada. Setelah waktu pemeriksaan selesai, acara selanjutnya adalah melakukan tes pil kembali. Karena Xiao Yan mendapat bantuan api surgawi, kali ini, wajar jika pil obat Xiao Yan akan memiliki efek paling luar biasa dalam tes ini. Yang kedua adalah pemuda berjubah abu-abu. Mengikuti di belakangnya adalah putri kecil, Liu Ling dan alkemis tingkat 3 lainnya yang kemampuannya cukup baik. Setelah tes selesai, langit secara bertahap menjadi gelap. Bulan sabit perlahan muncul di tepi langit, bersinar di ibu kota yang cukup terang. Semuanya, kita akan berhenti di sini untuk Grand Meeting hari ini. Semua peserta, mohon istirahat malam yang baik. Besok akan menjadi babak terakhir Grand Meeting kita. Ini juga babak penting yang menentukan siapa yang akan menjadi juara. Oleh karena itu, setiap orang tidak boleh sampai gagal untuk tampil karena berbagai acara. Jika tidak, Anda akan menyesalinya seumur hidup. Fama tertawa jelas. Mendengar Fama mengumumkan bahwa ujian hari ini telah berakhir, semua orang di tempat terbuka, termasuk Xiao Yan, segera menghela nafas lega. Setelah 2 putaran pemeriksaan, semua orang memang sedikit lelah. Saat Xiao Yan menyimpan kuali obat, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat sekeliling. Dia memperhatikan bahwa setelah Fama mengucapkan kata-kata itu, pemuda berjubah abu-abu itu mengemasi barang-barangnya dan berjalan keluar dari tanah terbuka. Sebelum dia pergi, dia tidak lupa untuk menatap Xiao Yan dengan tatapan dingin. Xiao Yan mengusap dahinya sambil samar-samar memperhatikan punggung pemuda berjubah abu-abu yang perlahan berjalan keluar dari alun-alun. Usai mengemasi barang, ia pun mengikuti kerumunan peserta dan berdesak-desakan keluar tempat. Setelah keluar dari alun-alun, Xiao Yan mengangkat kepalanya dan menghirup udara segar dan sejuk. Pikirannya yang tegang menjadi sedikit lebih rileks. Xiao Yan menunduk dan memperhatikan orang-orang di sekitarnya yang keluar dari kursi penonton. Dia memperhatikan beberapa wanita muda menatapnya dengan mata berkilauan dan menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit. Saat dia hendak mengangkat kakinya dan pergi, sebuah suara lembut yang manis tiba-tiba terdengar dari belakangnya. "Selamat, Tuan Xiao Yan." Xiao Yan menoleh dan menatap sekelompok besar orang yang baru saja keluar dari lorong di belakangnya. Di depan sekelompok orang secara alami adalah Nalan Yanran, Ya Fei dan Yao Ye. Di belakang mereka, Nalan Ji dan yang lainnya berbicara sambil tersenyum. Melirik Nalan Yanran, yang senyumnya seperti bunga, Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku hanya beruntung." Selama periode waktu ini, Nalan Yanran sudah terbiasa dengan kerendahan hati Xiao Yan. Dia tersenyum, menarik Ya Fei dan Yao Ye saat dia berkata kepada Xiao Yan. Putri Yao Ye mengatakan bahwa dia ingin mengadakan pesta untuk membantumu, Liu Ling, dan putri kecil merayakan. Apakah kamu? Kelompok 3 wanita Nalan Yanran dapat dianggap sebagai wanita cantik teratas di seluruh ibu kota. Sekarang setelah mereka bertiga berdiri bersama, sosok mereka yang indah saling berhadapan dan dapat dikatakan bahwa mereka lebih cantik dari bunga. Oleh karena itu, sudah ada banyak anak muda yang saat ini berada di pintu masuk arena kompetisi yang telah melontarkan pandangan mereka. Mendengar ini, Xiao Yan sejenak bingung. Dia segera tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya, meminta maaf. "Maaf, Putri Yao Ye, saya benar-benar terlalu lelah malam ini. Masih ada ujian putaran final besok. Oleh karena itu, saya khawatir saya tidak dapat menemukan waktu untuk menghadiri jamuan makan. Hati saya menghargai niat putri. Selamat malam." Begitu dia mengucapkan kata-kata itu, Xiao Yan menghadap Putri Yao Ye dan menangkupkan kedua tangannya. Tanpa menunggu jawabannya, dia berbalik dan melangkah ke jalan. Setelah itu, dia masuk ke dalam aliran manusia dan menghilang di depan tatapan kaget para wanita yang baru saja dia tolak. Bersambung ke episode 61.
Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.